saudaraku Bapak Pendeta Buas yang saya hormati. Sehat Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jaringan saya tidak gangguan. Iya. Soalnya saya lagi di gunung Iya. ini. Iya. Iya, biasa merahnya satu, tapi ya alhamdulillah agak ini kalau malam hari ini walaupun satu jelas suaranya. Ini sambil nunggu Bang Kores Amin. ini moderatornya. Sambil nunggu Bang Kores, Bang Zuma Baik. istirahat dulu, ngopi dulu, baru turun kan ya dari ini. Dari Coach Iya, iya. Julius. Dari Komal sebelah. Iya. Oh, bukan dari Coach Julius. Teman-teman, sekali lagi typingannya dijaga ya, daripada typingan yang enggak mendingan tap player aja biar kuat ini ya. Apa namanya, roomnya. Typingannya dijaga karena kita juga di sini mengundang seorang pendeta yang luar biasa santun. Seperti itu. Jadi sambil nunggu Bang Kores, kita kasih waktu juga buat abangda kita, Bang Zuma, untuk sedikit istirahat dulu karena barusan turun. Malam hari ini Bang Zuma yang duluan memberikan statement ya, Pak Budi yang kedua, karena sesi 2 ini. Teman-teman di share-share tap layar dulu ya sambil nunggu Bang Kores. Atau kalau Bang Kores tidak ada juga nggak apa-apa, nanti Umi langsung yang ini yang moderatorin. Karena kita juga tidak pakai timer. Bang Zuma gimana? Pak Budi gimana? Mau langsung TikTokan seperti kemarin atau mau pakai ini? Pakai moderator nih. Kalau pakai moderator ada Bang Handi juga bisa nanti. Langsung aja lah. Langsung aja. Ya. Mana Bang Handi barusan? Atau Bang Kores? Barusan. Atau mau dimulai aja sambil nunggu moderatornya datang. Ya, Bang Zuma sudah siap? Udah hilang dahaganya? Baik ya, sambil nunggu yang lain, nanti moderator datang, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat abangda saya Bang Zuma, buat Pak Budi juga terima kasih sudah hadir di dalam undangan dialog sesi kedua ya. Yang sebelumnya kemarin sudah kita tonton bersama-sama dan cukup luar biasa ya. Banyak menuai pujian. Kalau diskusi kemarin adalah diskusi yang luar biasa seperti itu. Malam hari ini akan mengangkat tema keselamatan dalam sudut pandang Islam dan Kristen ya. Dan di sini nanti tidak akan ada sesi bagi-bagi waktu. Paling di sini adalah opening statement saja. Opening statement langsung TikTok di antara Bang Zuma dan Pak Budi. Buat teman-teman yang di bawah, sekali lagi Umi himbau tolong dijaga typingannya. Lebih baik tap layar saja seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dulu terlebih dahulu opening statement dari kedua partisipan. Didahului dari Bang Zuma. Silakan Abang, open statementnya bisa dimulai. Suara saya kedengaran baik nggak nih, Dek? Ya. Oh, udah bagus Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah
yang maha suci lagi maha tinggi, serta salam dan taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat ajaran Islam, kemudian kita mengenal keselamatan yang absolut, yang mana keselamatan yang diraih berdasarkan dengan apa yang menjadi petunjuk ilahi melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Pendeta Budi Azali, malam ini kita berdiskusi terkait dengan tema yang dipilih oleh beliau, konsep keselamatan. Jadi berbicara mengenai konsep keselamatan, di Islam itu diurai bahwasanya manusia selamat itu disebabkan karena beriman. Beriman kepada pencipta langit dan bumi, di mana iman yang benar harus memiliki cakupan-cakupan, rukun-rukun, aturan-aturan, hukum-hukum yang cakupannya termaktub perintah dan larangan sang pemberi keselamatan. Berapa nomor telepon beliau? Saya juga betan terus masukin DPW Maluku. Bang Praluka, bentar, tolong di ini. Kalau yang tidak berkepentingan diturunkan aja dulu. Iya, Dinda. Iya. di bawah aja ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalilan." Adapun orang-orang Islam yang mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sanalah mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Adapun orang-orang yang beriman, jadi beriman ini syaratnya Islam. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini jaminan. Konsep dari pencipta langit dan bumi kemudian sangat jelas terurai di dalam Al-Qur'anul Karim. Di ayat lain kemudian Allah mengatakan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan ketika hidup di dunia. Ini jelas legitimasi. Yang terakhir kemudian legitimasi terhadap keselamatan Islam adalah innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan memasukkan orang-orang yang mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga. Di sanalah mereka diberi perhiasan gelang emas mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Jadi tidak kemudian muluk-muluk, tetapi jelas dikatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bekal Al-Qur'an sebagai petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama yang ada di atas muka bumi, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai ajaran agama Islam tersebut. Saya kira begitu sebagai pengantar pada malam hari ini tentang konsep legalitas dari pencipta langit dan bumi kepada agama Islam sebagai dinul atau millah atau jalan keselamatan menuju pada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Demikian. Insya Allah. Terima kasih Bang Dezma. Ini Bang Kores sudah datang, silakan untuk moderator Umi silakan kembali kepada Bang Kores.
Kores. Ini opening statement giliran Pak Buas ini Bang Kores. Iya, langsung aja Umi Dini. Silakan Pendeta Buas. Selamat malam saudara. Kalau dalam Kristen ini ada beberapa poin yang ini kayak ringkasan yang saya berikan ya. Pertama, bahwa manusia itu tidak bisa berbuat baik sama sekali. Maksudnya manusia di luar Kristus yang tidak percaya Kristus tidak bisa berbuat baik sama sekali, jadi betul-betul nol perbuatan baiknya. Lalu yang kedua, firman Tuhan atau Alkitab memberikan gambaran yang menjijikan tentang kehidupan manusia di hadapan Allah. Dan yang ketiga, perbuatan baik itu tidak bisa menutup dosa. Jadi bukannya lalu ditimbang, lalu yang baik lebih banyak, lalu dosanya dihapuskan, tidak seperti itu. Satu dosa saja sudah cukup untuk membawa manusia selama-lamanya ke dalam neraka. Lalu yang keempat, keadilan Allah mengharuskan dia untuk menghukum manusia berdosa itu. Seringkali orang bilang Allah kasih. Memang Allah kasih. Tapi Allah juga adil dan suci. Kesuciannya membuat dia membenci dosa, dan keadilannya mengharuskan dia untuk menghukum manusia berdosa itu. Nah, sekarang yang poin yang kelima, ini perwujudan dari kasihnya, karena keadilannya tadi mengharuskan dia menghukum, tapi kasihnya itu kepingin mengampuni dan memasukkan manusia berdosa itu ke surga. Maka Allah harus menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dan mati di atas kayu salib untuk melakukan penebusan. Jadi penebusan oleh Kristus. Seringkali orang tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan Kristus sebagai penebus dosa atau sebagai juru selamat dosa. Penebusan itu maksudnya Kristus itu adalah pengganti ya, substitute kalau dalam bahasa Inggris. Kita yang berdosa dan kita yang seharusnya dihukum, tapi Kristus yang memikul atau menerima hukumannya dan menggantikan kita, dan karena itu dia menderita dan direndahkan serendah-rendahnya, sehina-hinanya ya, karena memang penyaliban itu adalah hukuman yang paling hina, juga paling menyakitkan dan sebagainya. Itu dia lakukan, itu dia alami untuk menggantikan kita, memikul hukuman dosa yang seharusnya bagi kita. Dan yang keenam, keselamatan atau pembenaran itu hanya atau oleh melalui iman kepada Kristus. Kalau Bang Suma tadi mengatakan iman juga ditekankan di sana, tapi iman kepada dalam Islam gitu ya. Tapi kalau di dalam Kristen, keselamatan pembenaran itu hanya oleh atau melalui iman kepada Kristus. Jadi orang harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat, sebagai penebus atau penggantinya dalam memikul hukuman yang seharusnya bagi dia. Ini ringkasan dari keselamatan dalam Kristen. Jadi bukan iman plus perbuatan, tapi hanya iman. Kalau tadi Bang Suma mengatakan iman, tapi selanjutnya mengatakan kebajikan, lalu juga amal perbuatan. Dan itu membingungkan saya. Jadi sebetulnya dalam Islam bagaimana? Hanya iman atau iman dan perbuatan atau amal. Kalau Kristen ini iman saja. Jadi perbuatan dan sebagainya, kebaikan itu merupakan buah dari iman. Kalau orang percaya kepada Kristus, dia pasti menerima Roh Kudus. Dan kalau dia menerima Roh Kudus itu menghasilkan buah roh. Dan orang itu akan mengalami pengudusan. Sedikit atau banyak mesti ada pengudusan. Kalau tidak ada pengudusan, dia bukan Kristen. Jadi pengudusan itu bukti dari iman. Perbuatan baik atau pengudusan itu tidak punya andil apapun dalam keselamatan atau pembenaran itu. Jadi dibenarkannya hanya oleh. Sekian dari saya. Thank you. Ya, sekarang masuk ke dalam sesi menanggapi ya dari masing-masing pihak. Ini konsepnya masih sama kayak kemarin ya, Umi ya?
konsepnya ya masih TikTok ya, tapi tema yang berbeda aja, keselamatan dari sudut pandang Islam dan Kristen. Oke, siap. Kalau begitu, kalau TikTok untuk masing-masing narasumber mohon berlapang dada dan saling legowo ketika di tengah-tengah penjelasan itu ada pertanyaan masuk ya, Pak Pendeta Buas dan Gurunda. Tapi kita harapkan beradab untuk mengasih kesempatan dulu menjelaskan secukupnya. Dipahami ya, Pendeta Buas dan Gurunda? Pertanyaan masuk gimana ya? Ya, misalnya ketika sedang menjelaskan, kemudian misalnya Gurunda sedang menjelaskan, Pendeta Buas bingung dengan maksud, lalu kemudian langsung memotong, itu maksudnya apa, kayak begitu. Oh, saya kira lebih baik tidak memotong lah saya. Oke lah kalau gitu. Setelah selesai baru saya sudah catat apa yang membingungkan. Setelah Bang Thomas selesai baru saya tanyakan. Oke, siap ya, seperti itu sih, nggak jauh beda. Gurunda, Afwan bisa open cam Gurunda? Bentar dek, bentar. Oke, siap. Ya dah, sambil dilanjut dulu nah. Ya. Bentar ya. Ya. Ini 2400 pada ini demo mereka. Oke. Wah, susah napas juga nih. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat dari penjelasan ya pendeta kita tadi, itu saya simpulkan bahwasanya adanya pertentangan dari Bible itu sendiri terkait dengan apa yang diuraikan barusan ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan lebih jauh terkait dengan konsep keselamatan yang ada di Islam. Jadi Allah di dalam Al-Quranul Karim itu senantiasa memberikan keselamatan kepada manusia, itu terkait dengan apa yang mereka upayakan ketika manusia itu sendiri hidup di dunia. Ketika hidupnya di dunia melakukan amalan yang baik, perbuatan baik, maka akan dibalas dengan perbuatan yang baik. Oke. Jadi di dalam Al-Quran menjelaskan adanya kitab suci yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah sebagai petunjuk. Di dalamnya cakupannya terkait dengan konsep ketuhanan, konsep peribadatan, konsep hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Jadi dengan adanya kitab suci Al-Quranul Karim, kemudian manusia mampu menelaah seperti apa keinginan pencipta di dalam memberikan satu perintah agar manusia hambanya ini kemudian bisa diselamatkan. Kita lihat Adam alaihissalam. Adam pertama kali diturunkan, diciptakan oleh Allah. Keselamatan beliau ditentukan oleh perintah, oleh perbuatan. Dan ini juga adalah hal yang lucu ketika ada sebuah agama yang tidak menakar keselamatan itu terkait berdasarkan dengan perintah-perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Padahal manusia pertama itu, manusia pertama Adam alaihissalam, karena ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka apa yang terjadi? Celaka bagi dia. Artinya bahwa keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana ketaatan seseorang itu kepada perintah-perintah Tuhan. Dan nanti akan kita uraikan. Al-Quranul Karim mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu adalah mereka yang melakukan syariat hukum-hukum, beriman kepada yang gaib, melaksanakan ibadah, salat, menginfakkan rezeki dan seterusnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi keselamatan itu
ketika manusia itu tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Tidak ada keselamatan karena hadiah, enggak ada. Ya. Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah menurut ajaran para nabi itu berdasarkan perintah Allah, dan di atas perintah-perintah Allah itu Allah menjanjikan keselamatan. Pada kesimpulannya, siapa yang taat kepada perintahku selamat. Siapa yang ingkar kepada perintahku jangan menghayal untuk kemudian bisa diselamatkan. Kemudian dikatakan yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian mereka melaksanakan hukum-hukum perintah-perintah Allah, tuntunan Allah, mereka itulah kemudian dikatakan oleh Al-Quran, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, diberi perintah ataupun tidak diberi perintah, selalu hanya berhayal. Keselamatan itu adalah hadiah, keselamatan itu anugerah. Tidak mungkin diberikan hadiah kalau tidak bekerja, tidak mungkin diberikan upah kalau tidak melaksanakan perintah. Itu mustahil. Kita dalam kehidupan dunia saja, kalau kita tidak mentaati aturan-aturan, bagaimana kita bisa menjadi karyawan yang mendapatkan hadiah dan seterusnya dari pimpinan kalau kita tidak mentaati aturan? Saya teringat dengan, saya masuk ya sebagai bahan materi Pengkhotbah 12, 14, Mazmur 62, 12. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 16, 27, Tuhan pencipta langit dan bumi akan membalas, akan menggiring manusia ke dalam sebuah penghakiman, di mana hasil dari penghakiman itu menentukan selamat tidaknya manusia, disebabkan karena Tuhan akan membalas, akan memberikan upah berdasarkan atas perbuatan manusia masing-masing. Jadi kalau ini yang menjadi patron, kasihan agama Kristen. Karena agama Kristen itu sudah membatalkan semua perintah-perintah Tuhan menuju kepada perintah yang dibuat oleh Paulus. Saya kira begitu sebagai pengantar bahwa keselamatan yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi kepada manusia itu berdasarkan atas ketaatan manusia kepada perintah-perintahnya, dan perintah hanya ada termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Pendeta Buas, silakan. Oke. Tadi Bang Suma menyebut tentang Adam. Memang kalau dari sudut pandang Kristen, Adam sebelum jatuh ke dalam dosa itu bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Jadi seandainya Adam itu tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, dan lulus dalam ujian yang kita tidak tahu berapa lamanya, maka dia diselamatkan karena perbuatan baiknya, karena ketaatannya. Sama seperti malaikat itu, pada waktu sebagian dari malaikat itu jatuh, itu malaikat yang lain yang tidak jatuh itu sudah lulus dalam masa percobaan itu, sehingga malaikat yang sekarang ini tidak bisa jatuh lagi. Jadi seandainya Adam itu lulus dalam masa percobaan dengan ketaatan, dengan tidak makan buah itu, maka dia mendapatkan hidup yang kekal. Tapi faktanya adalah Adam jatuh, dan setelah Adam jatuh, maka tidak mungkin lagi ada keselamatan karena perbuatan baik. Kalau mau dikatakan tidak ada itu, secara teoretis sebetulnya ada. Jadi sekarang ini saya pernah membuat suatu khotbah yang berjudul 2 Jalan Keselamatan. Jalan yang pertama melalui percaya kepada Kristus itu, yang sudah tadi saya berikan ringkasannya. Dan jalan kedua melalui ketaatan karena perbuatan. Tapi jalan kedua ini cuma ada secara teoretis, tidak ada secara praktis.
Karena taatnya itu diharuskan taat secara sempurna, tidak boleh gagal satu kali pun. Gagal satu kali saja, satu dosa sudah saya katakan cukup membuang orang itu ke neraka selama-lamanya. Memang orang yang sedikit dosa, ya hukumannya lebih ringan, tapi tetap selama-lamanya di dalam neraka. Apakah dosanya sedikit atau dosanya banyak? Kalau dia tidak punya juru selamat dosa, dia harus masuk neraka selama-lamanya. Tinggal hukumannya berat atau lebih ringan. Tapi neraka yang paling ringan pun, paling enak pun jauh lebih menderita daripada kehidupan yang paling menderita di dalam dunia ini. Jadi satu dosa itu sudah membuat kita luar biasa menderita. Jadi ini tentang Adam itu ya. Jadi Adam beda sebetulnya dengan kita. Kalau Adam sebelum jatuh dalam dosa bisa karena perbuatan. Tapi kita sebagai keturunan Adam lahir dalam dosa, tidak bisa lagi diselamatkan karena perbuatan baik, kecuali bisa mentaati secara sempurna, dan itu mustahil. Jadi satu-satunya jalan percaya kepada Kristus sebagai pengganti. Lalu dikatakan oleh Bang Suma bahwa kalau orang taat maka dia akan masuk surga. Saya ingin tanyakan seberapa banyak ketaatan masuk surga. Pada saat kita sekarang hidup ini kita tidak tahu dosa kita itu berapa banyaknya, dan ketaatan atau amal kita itu berapa banyaknya. Jadi kalau ditimbang yang mana yang lebih banyak, kita tidak akan tahu. Jadi kalau demikian, apakah di dalam Islam itu ada keyakinan keselamatan? Karena kalau dalam Kristen, karena hanya berdasarkan iman, saya bisa tahu saya beriman, maka saya bisa tahu saya selamat. Jadi ada keyakinan keselamatan. Kapanpun saya mati, saya yakin saya masuk surga. Bukan karena saya baik, saya bukan orang baik, saya orang berdosa. Tapi karena dosa saya sudah ditebus atau digantikan oleh Kristus, dia memikul hukuman yang seharusnya bagi saya, maka saya tidak mungkin dihukum lagi. Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Kalau dikatakan sebagai bukan hadiah, dalam Kristen memang itu hadiah. Hadiah hanya karena kita percaya Kristus, maka kita diampuni. Jadi hadiah ini bukan tidak ada yang membeli ya. Kristus yang membeli itu. Jadi waktu dia menggantikan kita memikul hukuman dosa itu, dia membeli hadiah itu karena dia sudah dihukum. Allah itu tidak mungkin menghukum satu dosa dua kali. Satu kali pada diri Kristus, satu kali pada diri orang yang percaya pada Kristus. Maka itu berarti satu dosa dihukum dua kali, itu menjadikan Allah tidak adil. Jadi Kristus sebagai pengganti itu, kalau kita percaya kepada hal itu, maka kita tidak bisa dihukum, dan memang keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Saya akan membacakan Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Saya baca malah ayat 23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Gratis sama saja dengan hadiah kan ya. Jadi memang itulah kasih karunia ya. Kita tuh tidak berlayak, layaknya kita dibuang semuanya ke dalam neraka. Tapi kepada kita yang tidak berlayak itu, Allah memberikan sesuatu yang baik. Itu karena ada kasih karunia di dalam diri Allah. Kasih karunia itu memberikan yang baik kepada orang yang tidak layak. Kalau orang itu berdosa dan dimasukkan neraka, itu adil. Kalau orang itu baik dan dimasukkan surga, itu adil. Tapi kalau orang itu buruk, berdosa buruk sekali, tapi dia diselamatkan, diberikan hadiah, maka itu kasih karunia. Dalam bahasa Inggris, grace. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kasih karunia. Lalu dalam Alkitab itu dosa itu berulang kali digambarkan sebagai hutang. Misalnya dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, saya akan bacakan ya.
dalam ayat 12, Matius 6 ayat 12 ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu kalau terjemahan Indonesia ya. Tapi kesalahan itu sebetulnya bukan diterjemahkan kesalahan ya. Matius 6 ayat yang ke-12 dalam King James, and forgive us our debts. Dan ampunilah kami hutang kami, hutang-hutang kami. Jadi di sini dosa itu memang digambarkan sebagai hutang. Dan karena itu kalau Yesus sudah membayar hutang sampai sen yang terakhir, saya tidak mungkin ditagih lagi. Saya berhutang begitu banyak, tidak mungkin saya bisa bayar bagaimanapun juga, tidak bisa. Tapi kita sudah membayar sampai sen yang terakhir, dan karena saya tidak mungkin ditagih lagi oleh Tuhan. Dan karena itu keselamatan itu memang adalah suatu hadiah. Sebagai suatu catatan, Bang Suma, saya minta membacakan ayat sama seperti saya kalau mengutip ayat. Karena kalau tidak dibacakan, saya tidak akan nututi untuk nyatat dan membacakannya. Sekian dari saya. Moderator. Oke, silakan Bang Dazuma ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Buas. Silakan, Bang. Baik. Jadi catatan saya di sini terkait dengan penjelasan Bapak Pendeta ya. Yang pertama terkait sanggahannya bahwa manusia diselamatkan atas perbuatan. Lalu bagaimana dengan mereka yang memiliki perbuatan jahat dan juga perbuatan baik? Inilah hebatnya di Islam. Konsep keselamatan di Islam itu sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, yauma yajma'ukum liyaumal jam'. Itu diterangkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 9. Ingatlah pada hari manusia dihimpunkan. Seluruh alaihi salam berkumpul kemudian untuk dihitungkan, diungkapkan semua perbuatan-perbuatannya ketika di atas muka bumi. Jadi hari penghakiman itu, yang namanya hari penghakiman, kalau kita beriman kepada hari penghakiman, berarti kita sudah ngerti orang dihakimi. Kalau manusia tidak dihitung perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya, lalu untuk apa ada hari penghakiman? Kenapa enggak mati langsung surga aja? Kenapa enggak mati langsung surga? Kok toh enggak perlu dihakimi lagi? Ternyata itu hanya ajaran berasal dari Paulus. Seperti yang Bapak tadi sampaikan Roma 5 ya. Bahwa kemudian Paulus mengatakan dengan sangat jelas bahwa di Kristen bahwasanya tidak ada lagi perbuatan. Roma 8 nomor 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Yesus. Nanti kita urai apakah Kristen ini berada di dalam Yesus atau di luar Yesus ya. Itu konsep yang dijual Paulus kemudian kepada orang Kristen, khususnya orang Roma, bahwasanya barang siapa yang berada di dalam Yesus Kristus, dia tidak dapat lagi penghukuman. Tapi apakah betul orang Kristen ini berada di dalam Yesus? Nanti kita buktikan. Di hari penghimpunan kata Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar. Ini jelas di Al-Qur'an. Khalidina fiha. Jadi umat Islam kemudian dikumpulkan, dihimpun, lalu dibuka semua kesalahan-kesalahannya pada masa itu. Semua yang ada perbuatannya di dunia itu diungkap oleh Allah. Lalu barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, niscaya apa kata Allah? Akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini umat Islam nih, umat Islam dikumpul di padang mahsyar. Umat Islam beriman kepada Allah. Mereka memiliki dosa-dosa.
tetapi di keseharian hidupnya beriman kepada Allah, melakukan amalan kebajikan, berupaya semaksimal mungkin menjauhi dosa, tetapi tetap saja masuk ke dalam dosa, maka dia akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Apa kata Allah? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Jadi keselamatan di Islam itu sangat jelas. Beriman kepada Allah, berupaya mentaati Allah, mentaati perintah dan menjauhi larangan semaksimal mungkin. Kalaupun jatuh ke dalam kemaksiatan, kalaupun jatuh ke dalam dosa, pertobatan. Bertobat. Solusinya bertobat. Mengaku bersalah di hadapan Allah. Bertobat. Karena tidak ada manusia yang bisa jatuh dan yang bisa lekang dari dosa. Nggak ada. Masya Allah. Makasih ya Dinda. Dinda Hen, syukran. Jadi di Islam itu sangat jelas, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di Islam itu, Pak, diberikan aturan oleh Allah. Orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah disebut muslim. Ketika mereka tergelincir dari melakukan ketaatan kepada Allah, mereka bertaubat. Fatalaqqa, mereka bertobat kemudian. Lalu ketika sudah bertobat diampuni, dosa-dosanya dihapuskan. Setelah dihapuskan dosanya, masukkan ke dalam surga. Itu jelas kaidah di dalam ajaran agama Islam. Nah, sedangkan kalau saudara mengatakan kasih karunia itu adalah keselamatan yang cuma-cuma, itu ilmu dari mana? 1 Yohanes 3 nomor 2. Orang-orang Kristen itu belum jelas keadaannya kelak seperti apa. Tuhannya 3 nomor 7. Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tidak akan dibenarkan. Jadi kalau ada konsep Yesus mati, yang beriman kepada Yesus, pencuri, perampok, pembunuh, baru-baru bunuh tetangganya, percaya kepada Yesus, diselamatkan. Sudah toh? Jaringan sepertinya Bang Zuma jaringan ya, kena jaringan itu. Jaringannya merah, sebentar ditunggu. Oh, bentar kepental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma Gurunda aja kan ya? Iya, kepental barusan jaringannya merah. Oke. Sabar ya Ikhwan. Tuh, Gurunda open cam udah diturutin. Mau minta apa lagi? Sabar. Sabar ditunggu ya. Sabar ya Infan Filah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Kores, Bang Handi, Iya. Pendeta Budi Asali ya. Ya. Standby. Ya. Karena Sambil menunggu Bang Yoma, apa kabar Pak Buas? Kenapa? Sambil menunggu Bang Yoma, daripada pada diam-diaman gitu ya.
konsep keselamatan itu harus melalui Yesus ya Pak Buas ya? Ya. Kalau hanya melalui Yesus, bagaimana nasib orang-orang sebelum ada Yesus, Pak? Konsep, jadi mereka nggak selamat dong, Pak? Bisa dicerahkan dikit gitu, Pak? Tetap diselamatkan melalui Yesus. Jadi dalam perjanjian lama, biarpun Yesus belum dilahirkan, tapi ada simbol-simbol atau tipologi ya, tipe-tipe seperti domba Paskah dan sebagainya itu tentang Yesus atau nubuat tentang Yesus. Dan kalau orang percaya pada hal itu, maka dianggap percaya kepada Kristus. Cuma mereka percaya kepada Kristus yang akan datang. Kalau kami yang dalam perjanjian baru percaya kepada Kristus yang sudah datang, sudah mati salib, sudah dibangkit dan sebagainya. Tapi tetap percaya pada Kristus. Seperti Kejadian 15 ayat 6, Abraham dibenarkan karena iman. Jelas iman kepada Kristus karena pada janji yang diberikan oleh Allah pada Abraham itu tercakup Kristusnya. Kejadian 12 ayat 3. Boleh nggak dikatakan gini Pak Buas? Setiap para nabi itu adalah konsep keselamatannya ada berdasarkan pengajaran para nabi itu di zamannya kepada kaumnya. Seperti kaumnya Adam, kaumnya Daud, kaumnya Musa. Jadi kalau ingin selamat tuh ya ikuti bagaimana apa yang diajarkan oleh para nabi itu. Begitu juga Yesua Mesia. Kalau ingin selamat, Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, kata Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak itu artinya apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dia perbuat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Siap Gurunda. Nah sekarang ya, yang tadi terpotong ya. Cek Gurunda, Gurunda jaringan ini putus terus Gurunda nggak kelihatan di layar. Mungkin keluar masuk lagi Gurunda. Sabar ya Pendeta Buas, Gurunda masih ada kendala jaringan. Dan untuk event Fisabilillah silakan tap-tap layarnya, barangkali membantu. Kelihatannya Bang Suman tidak tahu kalau terpental atau gimana ya? Kok dia Iya, ngomong tadi terus? penghilang, Bang. Nggak, Tadi tapi penghilang. maksudnya ya dia ngomong terus sehingga yang di tengah-tengah yang terpotong ini apa? Saya tidak tahu. nggak bisa Iya, nanti bisa Tahu ngomong diulang. tentang pokok anggur terus kan tidak ada hubungannya dengan yang tadi, jadi diulang, bisa diulang. Ya karena terputus jadi iya. Pendeta maksud Buas saya nggak dia nangkap. Dia tidak tahu kalau dia terputus atau gimana? Iya dia nggak sadar, Gurunda nggak sadar. Oh tidak tahu ya. Oke. Itu lihat pas apa nyambung langsung ngelanjutin argumentasi. Ya makanya saya pusing jadinya di tengah-tengah ngomong apa tadi panjang itu. Tunggu ya, kita lihat dulu udah request belum? Masih belum request. Cuman tadi saya isi itu daripada pada diam-diaman gitu loh Pak Pendeta. Ya cuma tapi nanti membingungkan saya lah, nggak usah. Nanti waktu tanya jawab aja. Oh, ganti akun. Bang Juma, sepertinya tadi itu Yohanes 5:37 loh. Rupanya pun tidak bisa kau dengar, tapi suaranya bisa didengar gitu. Berarti itu apa 37,5 Bang Andi. Paduka jazakallahu khair, mantap. Masya Allah. Terusin aja Pak Pendeta sambil nunggu Bang Juma itu loh. Jadi gimana dong kalau di zaman sebelum Yesus datang mereka nggak selamat dong? Kaumnya Musa misalnya. Saya sudah katakan mereka selamat karena mereka percaya kepada nubuat, percaya kepada simbol-simbol tentang Kristus. Tipe itu sesuatu yang orang Muslim tidak mungkin mengerti karena itu hanya ada dalam Kristen. Jadi domba korban itu tipe Kristus. Ajaran Nabi Kalau Musa. Kristus itu sudah datang, dia itu antitipenya. Maka domba korban itu disingkirkan. Makanya sekarang kalau orang Kristen berdosa, dia tidak sembelih binatang. Karena Menurut Kristus Pak Pendeta ajaran Nabi Musa, masih ngomong. Menurut Pak Pendeta ajaran Nabi Musa itu sinkron dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus gitu ya. Ya, Kalau ajaran Nabi Musa mohon maaf Pak Pendeta, kalau mau selamat ya Ulangan 64. Menurut Yesus Ulangan 64 juga sama-sama loh ajarannya kalau mau selamat. Komentar Pak Pendeta gimana?
Bang Juma udah datang, lanjut. Ulang. Mana? Ini udah kelihatan di saya. Masih loading. Masih loading belum. Oh, Sambil jadi- komentar Pak Pendeta itu. Jadi Nabi Musa ulangan 4. Dan nanti Pak ya. Ya, terus Soalnya Iya. merusak Bang, seperti- konsentrasi saya. Bang Da tadi kepental lama Bang Da. Tunggu Ada Mi, yang masih pakai wifi ini. di luar. Kalau item kayak gini masih belum stabil koneksinya. Bang Suma ini tinggal di Jakarta kan ya? Iya. Di Makassar. Jakarta kan mestinya bagus. Masa jelek di sana? Di Makassar Pak Budi kebetulan Oh, beliau lagi di Makassar. gunung. Oh. Saya kira Jakarta dia. Gurunda kartu internet aja bikin sendiri loh Gurunda, Pak Pendeta Buas. Keren Kartu nggak apa? tuh? Kartu buat ini handphone bikin sendiri. Oh iya. Mungkin untuk Gurunda supaya membantu jaringan, aduh hilang lagi. Harus turun dulu. Mungkin nggak usah open cam kali Gurunda ya. Mohon dimaklumi Ikhwan Filah yang nonton dan juga Pendeta Buas untuk membantu jaringan. Iya. Jadi Bang Juma itu ada di daerah wisata Pak Buas. Di sana itu di gunung, belum ada signalnya, belum stabil. Kalau posisi di rumah sih ada internet di kota gitu. Ya kalau pakai kartu yang memang tidak gampang. Kalau Pendeta Buas di mana ya ini posisi? Di Surabaya. Oh Surabaya, dekat itu ke Cimindi. Sulawesi Sidoarjo. Oh ya, ya dekat. Cimindi tahu Pendeta Buas? Jawa Barat ah. Cimindi. Nggak tahu apa itu. Daripada iseng itu aja dulu Res. Yesus ulangan 64, Nabi Musa ulangan 64. Benar ya, selamat ya Pak Pendeta ya. Sambil nunggu Bang Juma lah. Ayo. Melihat simbolnya. Percaya simbolnya. Bukan karena ulangan 4 kan Allah itu Esa. Udah masuk lagi Bang Zuma tuh. Ini ada Bang Zuma KW juga di bawah nih ikut-ikut. Minta naik. Badut nanti dulu Badut ya. Kita belum mau ketawa. Dan saya permisi ke belakang ya. Iya. Iya. Pendeta. Naik motor. Oh, Ada. Kalau mau selamat itu teman-teman ya, ikuti ajaran para nabi. Jangan buat aturan sendiri. Apalagi membuat konsep trinitas. Para nabi itu nggak ada konsep Lagi kayak nggak gitu. Lagi nggak Oke. ada orangnya. Nggak apa-apa. Kita edukasi daripada diam-diaman. Jadi kagak ada konsep trinitas dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagak ada itu. Konsep kayak gini, konsep nongol belakangan. Yesua Masya pengajarannya sama dengan Nabi Musa. Nah, konsep trinitasnya Pak Buas ini itu bersumber daripada ada Bang Juma nongol nih. Silakan. Gurunda mungkin dicoba off cam aja Gurunda. Pendeta Buas juga Afwan kalau bisa off cam dulu aja untuk membantu supaya jaringannya nggak berat. Nggak ngerti gimana cara. Oh nggak ngerti. Oh ya udah. Nggak apa-apa, rada-rada bingung juga kalau Pak Budi itu buka tutup kamera. Iya. Ini Bang Zuma lagi masih loading ini.
Aduh, sayang sekali ya, ini seru loh pertemuan kedua ini, membahas konsep keselamatan ini loh. Ini kayaknya kemarin sampai jam 12, sekarang bisa sampai jam 2 ini Pak Budi. Itu hilang lanjut. Ini jaringannya. Tadi di HP-HP khusus itu kelihatan Mas Bro semuanya. Ada yang nggak kelihatan, ada yang enggak. Tapi Ya sabar udah, dulu ya. gini aja Bang Andi, sambil ngisi gurunda mungkin ada 5 menit kan, topik yang lain aja dulu sama Pendeta Buas. Ya nggak apa-apa, itu tadi bagus loh itu. Oh, konsep Pak Buas, konsep keselamatan para nabi itu terstruktur. Nah, jadi berkesinambungan itu Bang. Seperti antara Nabi Musa dan Yesus dulu ya. Gitu loh. Itu sih sebenarnya. Cek, nah ini gambarnya udah kelihatan, tapi masih sinyal merah. Merah banget. Tunggu ya. Nah, udah kelihatan tuh. Oke, lanjut. Belum sinyal. Cek gurunda. Ci. Masuk. Suara kita masuk. Oke. Iya, masuk. Oke, lanjut silakan gurunda yang terputus tadi. Kalau nggak diulang aja dari awal gurunda. Tadi Iya, agak panjang mau itu sampai- putusnya. Mungkin perlu saya infokan bahwa tadi terakhir mendengar itu kalau orang bunuh tetangganya lalu percaya Yesus selamat gitu. Sampai di situ lalu Oh, Bang Suma mantap. terpental. Siap. Iya, baik. Oke. silakan. Jadi itu kemudian masuk dalam poin Roma 10:9 nomor 6 ya. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu poinnya. Sekarang permasalahannya adalah ketika berbicara mengenai keselamatan tanpa ada tuntunan dari pembawa ini adalah pembawa yang dibawa oleh Yesus, maka tentu Yesuslah yang akan menerangkan terkait dengan konsep keselamatan yang Bapak Pendeta uraikan. Sedangkan Yesus ketika ditanya, dia mengatakan untuk masuk ke dalam surga, maka orang itu wajib kemudian mentaati segala perintah-perintah. Bahkan di dalam Matius 5, barang siapa yang meniadakan perintah, meskipun yang paling terkecil, Matius 5 nomor 19, alias neraka. Dan barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, alias mentaati perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati surga. Ini pengakuan Yesus. Sementara Bapak mengajukan materi-materi dari Roma 8 dan seterusnya, ini tidak pernah Yesus ungkapkan. Ini kan Paulus di luar Yahudi. Demikianlah sekarang kita tidak dihukum, ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sedangkan untuk berada di dalam Yesus Kristus, wajib hukumnya untuk kemudian tetap di dalam firman perkataan yang Yesus sampaikan. Itu terekam di dalam Yohanes 15 nomor 5 sampai nomor 8. Tidak bisa kemudian, karena Yesus mengatakan jika kau percaya kepada aku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, itu taat kepada perintah-perintah Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat, berarti Yesus dengan setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan keselamatan di Kristen adalah ya percaya diselamatkan. Itu Yesus tidak pernah sampaikan. Bahkan kalau kita lihat sedikit lagi ya, di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Ia mengutus Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Yang tidak percaya kepada Yesus mati di dalam dosanya. Nah, Yesus mengatakan cara untuk selamat adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Di dalam Matius 19, Yesus sendiri menerangkan dengan sangat terinci di sana bahwa untuk mendapatkan keselamatan, manusia itu wajib hukumnya mentaati segala perintah-perintah Allah. Bahkan Yesus
Ditanya, perintah yang mana? Yesus menerangkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu, semua itu telah kuturuti. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Artinya, untuk masuk ke dalam surga, kudu wajib mutlak absolut tiketnya mentaati perintah-perintah, bukan menghilangkan perintah-perintah. Demikian. Oke. Tadi Bang Suma mengatakan untuk apa hari penghakiman kalau orang beriman percaya. Hari penghakiman itu orang yang beriman itu tetap diadili tapi tidak bisa dihukum. Tapi pengadilannya itu untuk menentukan berapa besar pahala itu. Surga itu bukan suatu masyarakat yang sama rata, tapi ada tingkatan-tingkatannya, ada pahala yang lebih besar, ada pahala yang lebih sedikit. Dan itu perlu dalam penghakiman itu. Nah, yang kafir, yang tidak percaya kepada Kristus, maka dia mendapatkan hukuman. Itu pun berat ringannya tergantung berapa banyak dosanya atau berapa sedikit dosanya dan sebagainya. Jadi hari penghakiman tetap memang diperlukan, sekalipun kami percaya bahwa orang beriman itu diselamatkan. Tetap perlu hari penghakiman. Lalu sekarang tentang Paulus, saya sampai detik ini tidak mengerti mengapa orang Islam itu kok begitu anti sama Paulus dan bukan kepada anti sama rasul-rasul yang lain begitu ya. Padahal ajaran Paulus dan Yesus itu sama, dan juga ajaran Paulus dengan ajaran dari rasul-rasul yang lain itu sama. Mereka sepakat. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, saya akan bacakan ya, Kisah Rasul pasal 15. Saya tidak usah bacakan semua ya. Ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Saudara itu maksudnya orang Kristen ya. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi mereka menuntut perbuatan baik, menurut sunat ya. Harus sunat, kalau enggak bisa selamat. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul, jadi rasul yang lain ya, yang lebih dulu menjadi rasul daripada Paulus, dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Lalu saya loncat-loncat saja bacanya ya, di dalam ayat yang ke-5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, ini percayanya percaya KTP ya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat, ditambah lagi, dan diwajibkan untuk menaati hukum Musa. Nah sekarang di persidang rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Kalau kita melihat pembacaan ini seterusnya, sidang Yerusalem itu, rasul-rasul dan para penatua yang bersidang itu berpihak pada Paulus dan Barnabas, bukan pada orang-orang yang menyuruh sunat dan mentaati hukum Musa. Karena itu mustahil mentaati hukum Musa itu. Jadi lalu kenapa Paulus ini dimusuhi sedangkan rasul-rasul yang lain tidak? Sementara rasul-rasul dan Paulus ajarannya sama. Rasul-rasul mendukung Paulus. Dan kalau dikatakan bahwa iman saja yang menyelamatkan itu ajaran Paulus, Yesus sendiri mengajarkan itu di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16, ayat yang paling terkenal dalam Alkitab ya. Dan ayat 18, ayat 16-nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak menyinggung perbuatan baik atau amal, tapi percaya kepadanya tidak binasa. Lalu ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi jelas bahwa Yesus sendiri mengajar sama seperti Paulus dalam hal itu, keselamatan itu karena iman. Kalau
Bang Suma menunjukkan pemuda kaya yang datang kepada Yesus di dalam Matius pasal yang ke-19 itu. Menurut saya Bang Suma ini salah pengertian apa maksud Yesus dengan kata-kata itu ya. Saya akan bacakan mulai ayat 16 ya. Jadi Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang dari Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jelas dari pertanyaan ini dia berpendapat bahwa untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, dia harus berbuat baik. Dan bagi Yesus itu tidak memungkinkan. Nah, lalu Yesus bertanya, ini yang di sini ini untuk mengcounter kata-kata guru. Karena dia menyebut guru berarti dia menganggap Yesus hanya sebagai manusia tapi tidak sebagai Allah. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Maksudnya ya Allah. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi waktu dia berkata hanya satu yang baik, yaitu Allah itu, maksudnya bukannya dia itu tidak baik dan dia itu bukan Allah. Tapi maksudnya justru dia baik dan dia adalah Allah. Jadi jangan cuma sebut sebagai guru, tapi juga sebut sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Nah, bagian kalimat terakhir, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini bukan tujuannya Yesus mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Karena kalau itu dia diartikan seperti itu, akan menabrak kata-kata Yesus dalam Yohanes 3:16 dan 18 yang tadi baru saja saya bacakan. Jadi pada waktu dia mengatakan kata-kata ini, tujuannya supaya orang itu sadar, turutilah segala perintah Allah. Mestinya dia tahu kalau dia tidak bisa menuruti segala perintah Allah. Kepadanya perintah beberapa saja, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mestinya dengan kata-kata ini orang muda itu sudah sadar kalau dia itu orang berdosa dan tidak mungkin mentaati semua ini. Tapi orang ini orang yang tidak tahu diri. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Nah, untuk menunjukkan kepada orang muda itu bahwa dia tidak bisa menuruti semua itu, maka ayat 21 kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi pada waktu dia disuruh pergi dan menjual miliknya dan berikan kepada orang miskin, dia tidak mau. Berarti sekarang saya tanya, apakah dia memang mengasihi sesama manusianya seperti dirinya sendiri? Seperti yang dia katakan tadi, ya sudah dituruti semua, termasuk kasih sesamamu. Kalau dia memang mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, mengapa dia tidak mau menjual segala miliknya dan memberikan kepada orang miskin? Jelas bahwa dia belum menuruti. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus tidak mempercayai keselamatan karena perbuatan baik. Sebaliknya dari penafsiran Bang Suma, itu penafsiran saya. Ya, jadi ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih. Dia pergi dengan sedih karena dia sadar apa yang Yesus katakan itu benar. Tapi dia tetap lebih cinta hartanya daripada keselamatan. Dan karena itu dia tidak mau. Lalu 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata apa keadaan kita kelak itu bukannya belum pasti kita tuh masuk surga, bukan seperti itu ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu kita mengenal Yesus dan sebagainya itu mengenal secara samar-samar. Tapi nanti kita akan bertemu muka dengan dia. Dan ini sama dengan apa yang ada dalam 1 Korintus pasal 13. Dalam ayat 12, 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Kami kenal Kristus ya, tapi tidak dengan sempurna.
Tapi nanti setelah masuk surga, aku akan mengenal dia dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi itu penafsiran dari 1 Korintus 1 yang 3 2. Jadi bukannya belum jelas keadaannya masuk surga atau tidak, bukan seperti itu. Lalu kalau dikatakan orang itu harus taat untuk bisa masuk surga, taat untuk bisa masuk surga itu dalam Kristen adalah suatu kemustahilan. Saya akan memberikan beberapa ayat, Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan ya, segala kecenderungan hatinya, bukan sebagian tapi segala. Lalu selalu membuahkan kejahatan, bukan kadang-kadang, bukan sering, tapi selalu. Masih tambah lagi semata-mata. Dari ayat ini kelihatan bahwa manusia bisanya berbuat dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia lahir dalam dosa. Karena lahir sebagai orang berdosa, manusia bisanya cuma berbuat dosa. Hanya kalau nanti dia percaya Kristus, dia mendapatkan Roh Kudus, baru dia mulai bisa berbuat baik. Tapi manusia di luar Kristus tidak bisa berbuat baik sama sekali. Lalu dalam Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran berarti tidak punya kebenaran sama sekali. Jadi hamba dosa, mentaati mutlak maunya dosa itu apa? Dan dalam Roma 8 ayat 7 dan 8, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Takluk kepada hukum Allah itu tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, mengapa kok orang tidak bisa berbuat baik? Karena saudara, tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kasih kepada Allah atau kepada Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi dasar dari ketaatan yang benar itu kasih kepada Tuhan. Bukan takut kepada Tuhan, tapi kasih kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan lalu taat, itu ketaatan yang benar. Tapi apakah orang di luar Kristus bisa mengasihi Tuhan lalu taat? Tidak mungkin mengasihi, karena kasih itu buah roh. Hanya kalau dia punya Roh Kudus, dia bisa mengasihi. Dan hanya kalau dalam tanda petik baik itu tidak dilakukan untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau manusia itu hidupnya bukan untuk kemuliaan Allah, bahkan dalam hal sederhana makan dan minum atau apapun, maka hidupnya salah arah. Dan apapun yang dia lakukan itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi alasannya kasih, tujuan untuk kemuliaan Allah. Lah, sekarang suatu ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan bukan karena hati yang mengasihi Tuhan dan dilakukan bukan untuk kemuliaan Allah, pada dasarnya adalah ketaatan atau perbuatan baik yang dilakukan tanpa memperdulikan Allah. Sekarang pikirkan sendiri, bisakah perbuatan demikian disebut baik? Makanya saya katakan di luar Kristus orang tidak bisa berbuat baik sama sekali. Perbuatan dosanya nol. Mantap Pendeta Buas, masih ada atau dicukupkan dulu? Satu hal lagi, Yesus taat tadi ya. Oke, boleh. Yesus taat, memang jelas dia harus taat. Karena kalau dia ada dosa satu saja, dia tidak bisa menjadi penebus dosa. Pada waktu dia menderita dan mati, dia akan mati untuk dosanya sendiri. Tapi tidak bisa menebus dosa orang lain. Tapi pada waktu dia suci murni, maka mestinya kan dia tidak mati kalau suci murni. Karena upah dosa itu maut. Kalau dia tidak ada dosa, mestinya dia tidak mati. Tapi dia mati, berarti dia mati untuk orang lain. Jadi dia mati menebus dosa, memikul hukuman dari orang-orang yang percaya kepada dia. Sekian.
Mantap. Jadi 2 poin garis besarnya ya, kawan-kawan muslimin dan juga Kristen yang mendengarkan. Tidak ada perbuatan baik tanpa Kristus, dan juga Yesus mati untuk orang lain. Silahkan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang kita dengarkan tadi ini adalah doktrin ya. Doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bacakan firman Tuhan hanya terkait dengan keselamatan supaya kita kemudian tidak dibingungkan oleh konsep yang muncul belakangan ya, yang kemudian disampaikan oleh Pak Pendeta. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi ketaatan dengan setia kepada perintah-perintah Tuhan, itulah disebut orang yang berakal budi. Ulangan 4 nomor 6. Lalu kemudian dikatakan di dalam Ulangan 5 nomor 10 bahwa tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu manusia, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi orang disebut mengasihi Tuhan ketika mereka menjalankan perintah-perintah, bukan yang mengikuti halusinasi. Ulangan 5 nomor 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Elohimmu. Jangan menyimpang ke kanan atau jangan menyimpang kiri. Jadi konsep keselamatan itu jelas. Ulangan 6 nomor 3, maka dengarlah hai orang Israel. Tapi memang yang diseru Israel, tidak pernah diseru oleh Roma, Yunani, Belanda, Indonesia, nggak pernah. Dengarlah wahai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Ulang 6 nomor 25, dan jika akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan kita, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi kalau mau dianggap benar, ya melakukan segenap perintah, bukan halusinasi, bukan menghayal. Ulangan 7 nomor 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Elohim dialah Allah, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan terhadap orang-orang yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Di sini Kristen tidak bisa lolos di sini. Dogma Paulus tidak bisa lolos di sini, makanya Paulus itu menjual dogmanya keluar. Karena itu tidak cocok dengan Yahudi, umat Tuhan, nggak bisa. Ulangan 7 nomor 9, sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Elohimmu dialah Allah, Tuhan yang setia, yang memegang janjinya dengan setia terhadap janji tersebut, terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan terhadap orang-orang yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi orang Israel pada zaman Musa menerima kemudian aturan-aturan sampai kepada beribu keturunan. Mereka harus taat terhadap mereka yang taat pada perintah-perintah. Kalau taat kepada perintah berarti menjalankan perbuatan-perbuatan baik. Karena Tuhan memerintahkan perbuatan-perbuatan baik. Perintah-perintah Tuhan berisi perbuatan-perbuatan baik. Orang yang taat kepada perintah Tuhan, maka kesehariannya semua cakupan ibadahnya berdasarkan dengan firman Tuhan, bukan asumsi semata-mata. Ulangan 7:12, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Elohimmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkan dengannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini enggak main-main. Ulangan 7:12, dan akan terjadi karena kau mendengarkan peraturan-peraturan Tuhan tersebut serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, tak ada cerita. Makanya Paulus mengaku
Aku diutus kepada non-Yahudi. Karena ajaran perintah-perintah Tuhan kayak begini nggak berlaku bagi non-Yahudi. Karena non-Yahudi itu bukan umat Tuhan, tapi umat Paulus. Ulangan 8 nomor 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, wajiblah hukumnya kamu lakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan berikan negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ajaran ini nggak dipakai oleh teman-teman Kristen karena mereka bukan Bani Israel. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, pada segala peraturannya, dan segala perintah-perintahnya. Harus mengasihi itu, harus mentaati peraturan, ketetapan, dan perintah-perintah. Ulangan 11, 32. Maka haruslah kau melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Inilah ketetapan dan peraturan yang kamu harus lakukan dengan setia. Ulangan 12 nomor 1. Yaitu aturan-aturan yang datang kepada Nabi Musa. Aturan itulah yang harus kamu lakukan dengan setia. Ulangan 12:32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya, jangan pula engkau menguranginya. Perjanjian baru nggak laku di sini. Makanya perjanjian baru itu hanya diperuntukkan kepada non-Yahudi. Lalu kemudian ulangan 15 nomor 5. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia segenap perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan selamat. Jelas. Ulangan 16 nomor 12. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak dari Mesir, dan haruslah engkau lakukan ketetapan-ketetapan dengan setia. Ketetapan yang mana? Ketetapan-ketetapan yang datang kepada Nabi Musa. Ulangan 17 nomor 10. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih oleh Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan kepadamu. Jadi tidak ada uraian-uraian manusia diselamatkan karena hanya percaya. Tidak. Harus dengan setia melakukan perintah-perintah. Ulangan 19 nomor 9. Apabila engkau, syukran saudara kebun, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Elohim dan dengan setia, maka dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditujukannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada orang yang ketiga itu. Ini jelas tuntunan perintah selalu kemudian merujuk pada perintah-perintah. Ulangan 23 nomor 23. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Elohim sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Ulangan 24 nomor 8. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka harus kamu lakukan dengan setia. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen itu dua rumah yang berbeda, dua Tuhan yang berbeda, dua agama yang berbeda, dua kitab yang berbeda. Itu jelas. Kemudian ulangan 26 nomor 16. Pada hari ini Tuhan Elohim memerintahkan engkau melakukan segala ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ulangan 28 nomor 1. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Elohim akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di atas muka bumi ini. Subhanallah. Makanya Al-Quran dengan sangat jelas menerangkan bahwasanya orang-orang akan mendapatkan kemudahan keselamatan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Qur'an yang mana cakupannya isi Al-Qur'an adalah perintah dan larangan dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Makanya dikatakan oleh Allah, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat jannatu tajri min tahtihal anharu yuhallun fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan memasukkan orang-orang yang mengerjakan kebaikan ke dalam surga. Di sanalah mereka diberi perhiasan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini Al-Quran menarasikan bahwa keselamatan itu berdasarkan atas perbuatan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang kamu kerjakan. Terakhir, poin terakhir dari saya ingin mengatakan kepada Pak Pendeta bahwa narasi keselamatan tidak ada kemudian ditakar dari perbuatan-perbuatan, sedangkan yang ada di dalam kitab saudara perjanjian baru, perjanjian lama, semua manusia diselamatkan berdasarkan takaran perbuatan. Wahyu 22 nomor 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Wahyu 20 nomor 12 sampai nomor 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Jadi tidak ada itu anugerah keselamatan tanpa diawali dengan penghakiman terhadap perbuatan-perbuatan. Sedikit lagi, dikatakan di dalam kitabnya saudara Kristen, ya, Yohanes 5 nomor 29, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan mati dan bangkit untuk dihukum. Ini jelas Yesus yang berkata, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit dan hidup yang kekal alias surga, tetapi mereka yang telah berbuat jahat, artinya mereka yang meninggalkan firman Tuhan menuju kepada ajaran doktrin dan dogma, akan bangkit untuk dihakimi. Saya tidak ngadi-ngadi. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Pengkhotbah 12:14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, entah itu baik entah itu jahat. Tolong direnungkan itu. Jadi tidak ada perbuatan di atas muka bumi ini yang akan lepas dari penghakiman. Semua manusia akan diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Data ada, lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru, tapi itu semua hancur lebur dikarenakan doktrin yang dijual oleh Paulus kepada non-Yahudi. Silakan. Mantap Pendeta Buas. Itu harus bisa dijawab semua Pendeta Buas. Kalau tidak ini berbahaya ini untuk masa depan kita semua ini. Terlalu banyak fakta-fakta yang beredar. Silakan. Saya tidak mungkin membacakan begitu banyak ayat, waktu saya habis karena hal itu. Tapi Bang Suma mayoritas tadi mengutip dari kitab Ulangan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan sebagainya. Dan disuruh taat. Dan beberapa ayat saya yakin itu mengatakan
harus taat semua ayat, ya, semua perintah, bukan hanya sebagian perintah, semua perintah. Dan itu yang membuatnya mustahil untuk bisa diselamatkan oleh perbuatan. Karena ketaatan yang seperti yang saya katakan tadi, kalau mau selamat karena perbuatan, taatnya itu harus sempurna. Sekarang akan saya tunjukkan Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu maksudnya dia mau selamat berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat, ya. Dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang, perhatikan ya, yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi ini cocok dengan apa yang Bang Suma tadi katakan. Memang masih taat, dan taat segala. Yang di sini dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Setia melakukan satu hukum saja itu menurut saya mustahil. Sebagai contoh, contoh praktis, jangan berdusta. Siapa dari saudara yang bisa setia mentaati hukum satu itu jangan berdusta? Saya kira dalam Kristen maupun Islam, dusta itu dosa, kan? Jadi siapa dari saudara yang bisa setia mentaati satu hukum itu saja? Padahal di sini dikatakan harus setia melakukan segala sesuatu. Berarti juga hormat orang tua. Siapa dari kita yang waktu anak dan sebagainya yang tidak pernah kurang ajar sama orang tuanya? Zina. Apakah berzina secara fisik, atau apakah yang seperti yang Yesus katakan, memandang seorang perempuan dan menginginkannya, sudahlah ia berzina dengan perempuan itu dalam hatinya, ya. Lalu mencuri banyak sekali, mencuri pajak, mencuri buah mangganya tetangga, mencuri segala macam. Apakah mencuri kecil, mencuri besar itu lalu dibedakan? Kalau mencuri yang kecil itu tidak apa-apa. Hukum mana mengajarkan semacam demikian? Saya mencuri sedikit saja itu untuk mencuri. Korupsi dan sebagainya. Siapa dari saudara yang tidak pernah melanggar hal-hal seperti itu? Jangan menginginkan milik orang lain. Itu hukum yang terakhir dalam 10 hukum Tuhan. Siapa dari kita yang tidak pernah kepingin punyanya orang lain? Orang punya mobil mewah dan sebagainya. Siapa yang tidak kepingin? Lalu hukum kasih Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan sebagainya. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Belum lagi yang lebih parah, kasihlah musuhmu. Bagaimana orang mentaati semua itu harus setia melakukan segala sesuatu. Kalau tidak, dia terkutuk. Gagal satu saja dia terkutuk. Berarti sebetulnya semua orang terkutuk. Saya termasuk, saudara. Makanya Yesus harus mati melalui kematian terkutuk untuk mengambil kutuk itu dari kita. Dan kutuk itu orang terkutuk itu menjadi orang yang diberkati kalau dia percaya kepada Kristus. Dan jangan mengatakan kepada saya bahwa Galatia 3:10 itu kata-kata Paulus. Karena Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah dan sebagainya. Ini diambil dari Ulangan 27 ayat terakhir. Ulangan 27 ayat terakhir. Ya, jadi ayat 26 ini ayat terakhir dari pasal 27, ya. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Lu kata segalanya mana kok tidak ada. Kita lihat pasal 28, ya. Ini persis sesudahnya, ya. Pasal 28 ayat 1 Ulangan, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi dua ayat ini digabungkan. Kalau orang tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, dia itu terkutuk. Itu yang dikutip oleh Paulus. Jadi Paulus tidak mengatakan dari dia sendiri,
dia mengutip dari hukum Taurat, dari ulangan 27 ayat terakhir dan ulangan 28 ayat yang pertama. Dan masih ada lagi kata-kata Paulus yang seperti itu. Kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-9. Ayat yang ke-30 dan seterusnya, 3-33 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain, non-Yahudi ya, yang tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Jadi kalau Muslim mengejar karena perbuatan, mereka sama seperti Israel. Mengejar bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Dan tidaklah sampai kepada hukum itu. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti yang tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya, nyatu Yesus, tidak akan dipermalukan. Saya sambung dengan pasal 10, ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka itu orang-orang Yahudi, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi tukang batu dan tukang becak dan sebagainya yang kerja di luar, panasnya bukan main. Berpuasa, kalau cuma tidak boleh makan mungkin tidak apa-apa, tapi tidak boleh minum juga. Mulai sekitar jam 4 pagi sampai jam setengah 6 sore. Ini betul-betul luar biasa. Tapi saudara, sekalipun mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, ini semua tidak ada gunanya. Ayat 3 Roma 10, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Ini Yahudi, juga Muslim. Berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan itu tidak mungkin, karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri dengan ketaatan, dan manusia tidak bisa taat, seperti yang tadi sudah saya katakan. Dan saya sudah memberikan ayat-ayatnya. Tidak bisa orang taat sampai dia percaya kepada Kristus, diberikan Roh Kudus, baru dia memungkinkan taat. Itu pun ketaatannya itu kecampuran segala macam dosa, masihan. Mau taat secara murni, sungguh-sungguh, itu luar biasa sukarnya. Saya lanjutkan dengan dalam firman Tuhan itu diberikan gambaran yang menjijikkan tentang kehidupan manusia di hadapan Allah ya. Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Bukan sebagian kesalahan kami, bukan sebagian besar, segala kesalahan. Dia bukan bilang segala kejahatannya, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Dan para penafsir mengatakan kain kotor yang dimaksud itu kain dari perempuan yang menstruasi itu. Zaman dulu tidak ada softex, pakai kain, dan itu kain kotor itu. Jadi di hadapan Allah segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kalau kesalahannya kayak kain kotor, dosanya kayak apa? Mari kita lihat Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Dosa atau kejahatan kita digambarkan seperti cemar kain. Apa cemar kain itu? NIV menerjemahkannya a woman's monthly uncleanness, kenajisan bulanan dari seorang perempuan. Bandingkan juga dengan Imamat 15 ayat 20 dan 24. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Ayat 24. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat itu yang ditidurnya menjadi najis juga. Untuk kata cemar kain yang pertama dalam Imamat 15 ayat 20, NIV menerjemahkan her period, masa datang bulannya. Sedangkan untuk kata cemar kain yang kedua dalam ayat 24,
NIV menerjemahkan her monthly flow, aliran bulanannya. Jadi kelihatannya yang dimaksudkan dengan cairan dengan cemar kain adalah cairan darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan pada saat datang bulan. Jadi kesalehannya kayak kain kotor, kain yang dipakai pada waktu dia menstruasi. Lalu dosanya itu seperti darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan pada waktu datang bulan. Dengan demikian, kitab suci menggambarkan segala kesalahan kita seperti kain kotor, dosanya seperti cairan yang dikeluarkan perempuan pada waktu datang bulan. Merupakan suatu pemikiran yang sangat tidak beres kalau kita berpikir bahwa dengan hal-hal menjijikan itu, kita bisa layak untuk masuk surga. Siapapun yang menganggap dirinya suci atau lumayan baik, dan bisa mengusahakan kesucian atau kekudusan dengan kekuatannya sendiri, apalagi bisa layak masuk surga dengan perbuatan baiknya sendiri, harus merenungkan bagian ini. Saya akan memberikan beberapa kutipan dari seseorang ya. Sandilan Jones itu mengomentari Efesus 2:8 dan 9 dengan mengatakan, kamu bisa mencoba menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau ke surga dengan perbuatan-perbuatan baikmu sendiri. Saudara mau masuk surga dengan ketaatan? Itu sama seperti mau menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas. Dan Martin Luther mengatakan, ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat atau merusak yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan bahwa entah bagaimana ia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Lalu Archbishop atau Uskup Agung William Temple dikutip oleh John Stott mengatakan demikian, semua dari Allah. Satu-satunya hal dari diriku sendiri yang aku sumbangkan pada penebusanku adalah dosa. Dari mana aku perlu ditebus? Jadi kita punya andil dalam penebusan kita. Andil kita itu dosa. Kita tidak butuh ditebus. Andil kita dosa. Lalu bagaimana selamatkan karena perbuatan baik? Di samping saudara, perbuatan baik itu seandainya saudara bisa lakukan, perbuatan baik tidak bisa menghapuskan dosa. Galatia 2 ayat 16 dan 21, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu berbuat baik, taat. Tapi tidak seorang pun dibenarkan oleh karena hal itu. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Kalau memang agama apapun bisa menyelamatkan, Kristus tidak perlu datang. Saya tidak percaya agama bisa menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Apakah Hindu atau Buddha yang sudah ada sebelum Kristen dan Islam yang ada setelah Kristen, agama tidak bisa menyelamatkan. Kalau agama bisa menyelamatkan, Kristus tidak perlu Allah menjadi manusia, menderita, mati di salib, menebus dosa. Tidak perlu. Saya tanya, kalau saudara ditangkap polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, dan 1 minggu setelahnya harus menghadap ke pengadilan. Dalam waktu 1 minggu itu, saudara lalu banyak berbuat baik untuk menebus dosa. Tolong tetangga, beri uang pada pengemis dan sebagainya. Dan pada waktu persidangan, saudara bawa semua orang kepada siapa saudara sudah melakukan perbuatan baik itu, saudara jadikan saksi. Pada waktu hakim bertanya, benarkah saudara melanggar peraturan lalu lintas? Saudara menjawab, benar Pak Hakim, tapi saya sudah banyak berbuat baik untuk menebus dosa saya. Ini saksi-saksinya. Sekarang pikirkan sendiri, kalau hakim itu waras, apakah hakim itu akan membebaskan orang itu? Jawabnya jelas adalah tidak. Jadi terlihat bahwa dalam hukum dunia pun kebaikan tidak bisa menutup atau menebus atau menghapus dosa. Demikian juga dengan dalam hukum Tuhan atau kitab suci. Masih ada Pendeta Buas? Mantap sekali, penuh semangat firman. Masih ada satu ya. Oke, mantap. Yohanes 5 ayat 29 tadi Bang Suma kutip ya. Saya akan bacakan Yohanes 5 ayat 29. Saya baca mulai ayat 28 ya.
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Jadi ini kedatangan Yesus yang kedua kalinya, berarti orang-orang mati akan dibangkitkan ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat 29 oleh Bang Suma diartikan kehidupan kita yang menentukan kita hidup kekal atau kita dihukum. Tidak demikian. Karena tadi sudah saya katakan, kita yang belum percaya kepada Kristus tidak bisa berbuat baik sama sekali. Perbuatan baiknya nol. Jadi kalau orang ini bisa berbuat baik, imannya yang menyelamatkan. Dia berbuat baik itu membuktikan dia sudah beriman. Dan karena itu dia bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi yang telah berbuat jahat ini, berbuat jahat terus tidak ada perbuatan baik, dia bukan orang beriman, maka dia bangkit untuk dihukum. Jadi di sini bukan perbuatannya yang menentukan selamat atau tidak, tapi imannya, dan imannya dibuktikan dengan perbuatan baik. Kalau iman tidak ada bukti perbuatan baik, itu bukan iman. Itu iman yang kosong seperti yang Yakobus katakan. Oke, sampai di sana. Mantap. Oke, baik. Gurunda. Jadi saya katakan bahwa semua manusia itu, andai saja sejak dia bayi dilahirkan keluar dari rahim, kerjaannya hanya melakukan kebaikan, amalan soleh, amalan benar, perbuatan baik, dan tidak sekalipun melakukan dosa, maka amalan perbuatannya itu ketika ditakar untuk diupah dengan surga, itu tidak akan pernah bisa. Tidak ada surga ketika yang membuat kita masuk ke dalamnya adalah takaran perbuatan, keseimbangan antara perbuatan baik dengan surga itu. Jangankan surga, untuk mengganti sehelai bulu saja itu tidak bisa dibayar dengan perbuatan-perbuatan baik, tidak bisa dibayar dengan amalan-amalan baik. Biji mata sebelah ini, satu aja biji mata, mau ditukar dengan semua perbuatan baik kita, itu tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan surga, perbuatan baik kita itu tidak bisa dibandingkan dengan surga, tidak bisa. Tetapi yang punya surga mempersyaratkan, mau masuk surgaku lakukan perbuatan baik, mau masuk surgaku lakukan perintah-perintahku, yang walaupun kau taati semua perintahku, yang walaupun kau jauhi semua laranganku, aku. Jadi bukan karena perbuatanmu itu yang membuat kau masuk surga, bukan. Tetapi karena aku Tuhan yang membuat aturan. Aturanku masuk surgaku, yang kudu wajib pada perintahku. Bukan karena perbuatan baikmu itu seimbang. Wah, ini baik, ini orangnya amal baiknya seimbang dengan surgaku. Tidak. Kamu tidak layak masuk ke surgaku walaupun kamu penuh dengan perbuatan-perbuatan baik, walaupun kamu meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi aku Tuhan yang memberikan aturan. Aku yang maha berkehendak, bukan ente. Saya yang bikin aturan. Mau masuk surgaku, lakukan perintahku, jauhi laranganku. Itu syaratnya. Jadi kalau diukur, tidak ada perbuatan orang bisa membuat orang masuk surga. Memang nggak ada. Tapi yang empunya surga memberikan syarat itu. Saya katakan sekali lagi, mau manusia itu dari sejak lahir sampai dia mati tidak memiliki setitik dosa pun, lalu ditimbang kebaikannya, ditakar dengan surga, itu tidak seimbang. Tak seimbang. Perbuatan apa sih yang bisa kita lakukan? Ketaatan seperti apa sih yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa tukar perbuatan itu dengan surga? Tak ada. Tak ada. Tetapi Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, kamu tidak perlu bersusah payah untuk meraih surgaku.
Cukup kamu melakukan perintahku. Kalau kamu melanggar perintahku, solusinya adalah bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yuslamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak disalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Jadi bukan karena kita sholat, wah saya pasti masuk surga ini. Oh belum tentu. Oh saya ini melakukan puasa, belum tentu. Tetapi Tuhan yang empunya surga mempersyaratkan, dan Tuhan itu tidak mungkin tidak menepati janji. Surgaku akan dipenuhi oleh hamba-hambaku yang taat menjalankan perintah-perintahku. Dalil Al-Quran, dalil kitabnya Yahudi mengiyakan itu. Nah sekarang mari kita masuk. Al-Quran mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Apa bertobat itu? Melaksanakan amalan perbuatan tapi gagal. Ingin kemudian dia mensucikan batinnya tapi gagal. Ingin mensucikan jasadnya, gagal. Jatuh ke dalam dosa setiap saat. Tapi kata Allah, illa man taba, mereka-mereka yang berdosa lalu bertaubat, beriman, lalu mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya ketika Tuhan memberikan kemudian kredit plus bahwa surgaku yang begitu indah, surgaku yang begitu sempurna, yang apapun yang kau inginkan tersedia di dalamnya. Syaratnya untuk masuk ke dalam tidak susah-susah amat. Ulangan 30 nomor 11, tak ada yang susah masuk surgaku itu. Semua mudah untuk bagimu. Apa itu? Jangan kau menyembah selain daripada aku, apalagi sujud beribadah kepada aku, apalagi berbuat baik sesuai dengan koridor kaidah yang saya ajarkan. Selesai. Mudah kan? Mudah. Tapi semudah aturan itu ada yang membatalkan, ada yang menghapuskan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Efesus 2:15, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Iki siapa yang ngajarin kayak begini? Tuhan mempersyaratkan, bukan berarti surga itu bisa diraih dengan puasa, surga itu bisa diraih dengan sholat, surga itu bisa dihargai dengan amalan perbuatan. Tidak, tapi yang punya surga membikin aturan. Kamu kalau mau tinggal di rumahku, kudu wajib mandi 3 kali sehari. Kamu lakukan itu, hadiah rumah, kau bisa tinggal di rumahku. Kamu kalau mau tinggal di rumahku, kudu wajib bangunnya jam 5 subuh. Gampang kan? Yes, kalau kamu mau, tinggallah di rumahku. Padahal rumahku itu tidak sebanding dengan dirimu. Perbuatan kau mandi 1 sungai, kau mandi 1 laut sekalipun, kebersihan pada dirimu tidak layak tinggal di rumahku. Tapi saya pemilik rumah, saya yang menentukan syarat untuk masuk ke dalam. Syaratnya lakukan, bukan malah kau hapuskan syarat itu lalu kau bikin aturan-aturan sendiri. Mari kita lihat saudara-saudara ya, apa yang Tuhan katakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan kepadamu, yang menjadi milik pusakamu. Tanah yang ada di atas muka bumi aja tidak dibolehkan disentuh oleh orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa mereka yang dikutuk oleh Tuhan? Kata Yesus, yang dikutuk yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kalau mengenal saja tidak dikutuk, apalagi tidak melaksanakan. Jadi jangan mimpi untuk selamat hanya karena halusinasi. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah manusia yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, amin, amin. Terkutuklah orang yang mengutuk hukum Taurat. Sementara kalau kita mendengarkan saudara kita Bapak Pendeta, kutukan demi kutukan dikatakan kepada hukum Taurat, tidak ada yang diselamatkan karena Taurat, tidak ada yang bisa kemudian tanpa masuk ke dalam diri Yesus dan seterusnya. Ini ajaran dari mana sebenarnya tuh?
Sementara yang kita sajikan ini adalah firman Tuhan. Orang diselamatkan karena perbuatan, bukan karena perbuatan itu kemudian mencakupi cakupan surga, tidak. Tapi itu syarat. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam kitab Yeremia, ratapan Yeremia 4, ratapan 5, Yeskel 33, Hosea 14, Yul 2 dan seterusnya. Keselamatan diserukan kepada Bani Israel ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Apa itu? Mereka diminta untuk bertaubat kepada Allah. Apa katanya? Jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Elohim, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dirimu dari teos-teosmu yang menjijikkan itu, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Jadi enggak usah datang kepada Allah dengan bertaubat. Jangan kemudian jadikan anak orang jadi tumbal atas dosamu, tapi kamu sendiri yang harus bertaubat di hadapan Allah. Ratapan 5 nomor 21, bawalah kami kembali kepadamu ya Rabb, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Perbaruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Yehezkiel 33 nomor 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang maha hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik. Orang-orang fasik aku berkenan kepada pertobatannya dari kelakuannya, supaya orang fasik itu hidup. Apa perintahnya kemudian? Bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati hai kaum Israel kalau ada solusi untuk bertaubat? Yeskel 33 nomor 1. Ini berlaku untuk umat Tuhan, umat Paulus kagak. Hosea 14 nomor 1, bertaubatlah hai umat Israel, bertaubatlah kepada Tuhan Elohim, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Jadi solusinya bertaubat, bukan menghayal. Bertaubat solusinya. Begitu juga di Islam, keselamatan manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa adalah bertobat. Illa man taba wa amana wa amila shalih, kecuali orang yang bertobat lalu mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit. Sengat maut tidak dimakan oleh karat. Apa harta surga itu? Amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan. Bukan kemudian mengharap keselamatan tapi tidak bekerja, mengharap gaji tidak bekerja, mau makan tidak kerja. Itu tidak diajarkan oleh Tuhan. Yang diajarkan kemudian oleh Tuhan adalah melaksanakan perintah-perintahnya. Dan ini kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta kita. Kita lihat di dalam Matius 23. Apa yang diterangkan di sana? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan juga berkata kepada murid-muridnya. Kata Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah. Artinya perbuatlah. Artinya libatkanlah fisikmu untuk melakukan perintah yang diperintahkan. Lakukanlah perintah, segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Berarti kalau cuman ngomong saja, ngomong tapi tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, itu sama halnya seperti ahli Taurat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kau menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat oleh manusia. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat-tempat di rumah ibadah mereka. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu. Kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Jangan pula kau disebut pemimpin,
Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu. Apa artinya? Yesus mengatakan jangan kau mengikuti ahli Taurat, mereka mampu berteori tapi mereka tidak bisa mempraktekkan. Apa bedanya Kristen hari ini? Mengajarkan kasih tapi tidak ada praktek. Mengajarkan kasih kepada Tuhan tidak dipraktekkan, sedangkan kasih kepada Tuhan adalah mentaati segala perintah Tuhan. Itu baru kasih. Ulangan 11 nomor 1, Ulangan 28 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Semua yang disebut kasih kepada Tuhan adalah melakukan dengan setiap perbuatan perintah-perintah yang diperintahkan untuk dilakukan. Itu kasih kepada Tuhan. Jangan kau turuti ahli Taurat, mereka hanya bisa berbicara tapi mereka tidak bisa mempraktekkan. Inilah yang terjadi dengan Kristen. Mereka mengharapkan keselamatan tapi nihil. Apa yang diperintahkan Tuhan tidak dilakukan, nihil. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi aja dikecam oleh Yesus, lalu bagaimana dengan orang Kristen yang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan? Dengan alasan perintah Tuhan itu sangat maut, perintah Tuhan itu sampah, perintah Tuhan itu sudah dibatalkan, perintah Tuhan itu sudah digenapi, dan kita dibebaskan dari perintah-perintah itu. Itu apa maksudnya? Dengan demikian sekali lagi saya katakan kepada Pak Pendeta bahwa keselamatan menurut Islam adalah keselamatan yang disediakan oleh pencipta langit dan bumi, bukan karena perbuatan itu seimbang dengan surga, tetapi keselamatan yang disediakan oleh pencipta langit dan bumi karena ketaatannya melaksanakan perintah-perintahnya. Dan kalaupun ada pelanggaran, maka Tuhan memberikan solusi untuk bertaubat. Itu berdasarkan keselamatan di Islam. Jadi keselamatan umat Islam bukan karena dosa amal perbuatannya sudah seimbang dengan surga, bukan, tetapi karena ketaatannya terhadap Tuhan, dan Tuhan memberikan tiket masuk ke dalam surga ketika kita mentaati perintah-perintah. Makanya di dalam Bible saudara, perjanjian lama maupun perjanjian baru, syarat untuk mendapatkan surga itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Aku akan membalaskan setiap manusia berdasarkan perbuatannya masing-masing. Kalau perbuatannya baik, upahnya surga. Perbuatannya buruk, upahnya neraka. Manusia diupah berdasarkan perbuatan. Dengan demikian, manusia diupah bukan karena hadiah, tapi karena perjuangan. Demikian. Ya Allah, keren banget guru. Emang, silakan Pak Pendeta Buas, masih sanggup? Ya, sanggup. Mantap. Ya, tadi mari. Pak Mama mengatakan bahwa andai kata sejak lahir itu baik terus ya, salah terus, tetap tidak layak atau tidak seimbang untuk masuk surga ya. Kalau tidak seimbang untuk masuk surga, apakah ada tempat lain selain surga kecuali neraka? Jadi kalau dia baik terus tetap tidak cocok untuk masuk surga, maka dia mestinya masuk neraka. Dan kalau dia tidak ada dosa tetap masuk neraka, itu mustahil bagi saya. Neraka itu hukuman, dan tidak mungkin tidak ada dosa lalu dimasukkan neraka. Kecuali Yesus ya turun ke neraka, itu bukan betul-betul hurufiah, tapi dia turun ke neraka untuk orang lain. Tapi kalau orang betul-betul tidak ada dosa, tidak masuk akal dia masuk neraka. Kenapa dia dihukum? Tidak punya kesalahan kok. Jadi kenapa dikatakan tidak layak atau tidak seimbang untuk masuk surga? Itu bagi saya aneh. Lalu yang punya surga bersyarat yaitu perbuatan baik. Dalam Alkitab yang punya surga bersyarat iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang satu ini ya, poin yang satu ini saya betul-betul tidak mengerti dan saya betul-betul tanya. Ya, ini bukan perdebatan, ini tanya yang bagian ini ya. Memang saya tidak mengerti tentang Islam. Saya tanya kepada Bang Suma, perbuatan apa secara spesifik ya yang membuat dosa saudara itu diampuni? Misalnya, apakah mengucapkan kalimat syahadat, lalu
bulan bulan Ramadan itu puasa, ya. Lalu sholat 5 waktu, lalu berikan zakat atau amal atau apapun, lalu mesti seperti naik haji. Apakah itu juga mengampuni dosa? Saya betul-betul tidak ngerti. Saya katakan ini bukan perdebatan, ini saya tanya ya. Jadi tolong berikan saya pengertian apa dalam Islam itu yang membuat dosanya diampuni, ya. Lalu saya sekarang melanjutkan kalau tentang Efesus 2 ayat 15, itu saya kira sudah saya jelaskan tempo hari. Efesus 2 ayat 15 itu yang dihapuskan itu bukan Mohon maaf seluruh Pak Pendeta, tadi surat. pertanyaannya apa ya? Yang mana? Tadi ada pertanyaan ya. Pak, boleh Mohon maaf, diulang? tadi terputus Ya. Pak Pendeta, silakan. Oh, oke. Saya tanya perbuatan apa saja. Jadi itu nanti saja dijawab. Sekarang saya lanjutkan Efesus 2 ayat 15. Itu sudah saya jelaskan tempo hari, saya kira hukum upacara yang dihapuskan. Jadi sunat, makanya Yesus disunatkan, dia hidup dalam zaman perjanjian lama. Secara teologis, zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru itu dipisahkan oleh kematian Kristus. Jadi sampai dengan kematian Kristus itu masuk zaman perjanjian lama. Waktu Kristus mati, tirai bait suci terbelah, maka itu kemah suci, bait Allah, imam-imam, korban-korban dosa, hukum-hukum upacara semua dihapuskan. Dan itu yang dimaksudkan oleh Paulus dengan Efesus 2 ayat 15. Bukan hukum Taurat semuanya dihapuskan. Yang hukum moral itu berlaku terus. Dan itu ayatnya dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu tentang ulangan 23 ayat 21 sampai dengan 22 memang yang digantung itu terkutuk dan sebagainya. Saya lupa argumentasinya tadi. Tapi Kristus memang mengalami kematian terkutuk itu untuk mengambil kutuk yang ada pada kita. Lalu Yohanes 7 ayat 49. Saya akan tunjukkan Yohanes 7 ayat 49. Saya tidak ngerti Bang cuma mengutip ini bagaimana. Yohanes 7 ayat 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ini bukan kata-kata Yesus ya. Tadi Bang Suma mengatakan ini kata-kata Yesus. Kalau kita baca dari ayat 47-nya, jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya oleh Yesus? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang orang self-righteous ya. Merasa dirinya sendiri benar dan punya sikap aku lebih suci dari kamu, dan mereka merasa hebat dengan pengenalan hukum Taurat, dan yang tidak mengenal hukum Taurat dianggap oleh mereka sebagai terkutuk. Tapi ini bukan kata-kata Yesus, ini kata-kata dari orang-orang Farisi. Lalu ayat-ayat tentang pertobatan dibacakan banyak. Saya setuju pertobatan dari dosa itu harus. Jadi itu bukti iman. Kalau orang percaya kepada Kristus tidak bisa, dia itu tidak bertobat dari dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama, ini kata-kata Paulus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Jadi kalau kita itu berbuat dosa diampuni, kasih karunia-Nya itu besar. Lalu bolehkah kita terus-menerus bertekun dalam dosa supaya bertambah besar kasih karunia itu? Dia berkata sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi Paulus sendiri mengatakan, biarpun memang selamat itu karena iman, tidak berarti bahwa kita boleh hidup terus di dalam dosa. Kalau orang mengaku dia beriman tapi dia terus hidup dalam dosa, tanpa ada pertobatan sedikit pun, tanpa ada pengudusan sedikit pun, dia bukan Kristen. Dia cuma omong saja orang Kristen, tapi sebetulnya dia bukan Kristen. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus pasal 2 ayat 14-26. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Berarti iman itu tidak ada.
Lalu Matius 23 ayat 1 sampai 3, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Itu artinya mereka itu menjadi pengajar-pengajar. Dan memang selama mereka itu mengajarkan sesuatu yang bukan sesat, selama mereka mengajarkan sesuatu yang baik, yang benar, maka mereka harus ditaati. Tidak peduli mereka sendiri tidak mentaatinya. Jadi dalam Kristen sama saja kalau seorang pendeta berkhotbah, tapi dia sendiri tidak mentaati khotbahnya, itu urusan dia dengan Tuhan. Jemaatnya tetap harus mendengarkan selama ajaran dia itu benar. Lain ceritanya kalau ajaran dia itu sesat, maka jangan didengarkan nabi palsu itu yang semacam demikian. Tapi kalau dia mengajar secara benar, tapi dia tidak melaksanakan, tetap wajib orang Kristen itu melaksanakan. Dan biarlah hamba Tuhan yang berkhotbah tapi tidak melaksanakan itu bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Itu nanti urusan Tuhan dengan dia, bukan urusan orang Kristen yang mendengarkan khotbahnya dia. Orang Kristennya tetap harus mentaati. Jadi di mana ada bukti bahwa orang Kristen itu tidak perlu taat? Orang Kristen diharuskan taat bukan untuk selamat. Selamat itu karena iman. Tapi setelah selamat, dia harus taat. Gunanya apa? Gunanya untuk memuliakan Allah. Gunanya juga untuk mendapatkan pahala yang lebih besar di surga. Dan macam-macam hal yang lain. Tapi bukan untuk selamat. Ingat saya sudah katakan bahwa sebelum orang itu percaya, perbuatan baiknya nol. Dia tidak bisa berbuat baik sama sekali. Tapi setelah dia percaya kepada Kristus, dia mendapatkan Roh Kudus, dia bisa mulai berbuat baik. Dan dia diharuskan berbuat baik. Jadi pengudusan atau perbuatan baik itu kerjasama antara manusia dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk bisa berbuat baik. Bukan berarti kitanya lalu lenggang kangkung enak-enak saja. Kita juga berusaha mati-matian untuk berbuat baik. Misalnya, saya menganggap bahwa merokok itu dosa. Karena itu merusak diri kita. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Padahal merokok itu membunuh kita, merusak kita. Bisa kanker paru-paru, bisa serangan jantung, bisa stroke, dan macam penyakit yang lain. Maka kalau merokok itu dosa, dan kita tetap merokok sebagai orang Kristen, terus terang saja ada banyak pendeta yang tetap merokok. Termasuk dosen-dosen saya yang di luar negeri, 2 di antaranya merokok. Dan saya tidak pernah menyetujui. Bagaimana seorang Kristen bisa merokok? Merokok itu membunuh diri. Jadi ketaatan itu tetap diharuskan. Bukan untuk mendapatkan keselamatan. Sudah selamat, baru kita bisa taat. Dan kita diharuskan untuk taat. Jadi tidak ada bukti bahwa orang Kristen itu tidak perlu taat sama sekali. Hukumnya dihapuskan. Yang dihapuskan hanya hukum upacara dan bukan hukum moral. Hukum moral 10 hukum Tuhan itu semua tetap berlaku sampai akhir zaman. Sekian dari saya. Mantap ya. Gurunda mengingatkan tadi pertanyaan dari pendeta Budi Asari itu mengenai perbuatan apa yang secara spesifik menghapus dosa di dalam Islam. Silakan Gurunda. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam bahwa ada perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, jika mereka ingin dicintai dan mereka mencintai penciptanya, maka ikutilah aku. Artinya apa?
Allah memberikan penggambaran yang sangat jelas ketika kita ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi dan ingin diampuni segala dosa-dosa kita disebabkan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Allah, ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi implementasi daripada ikut kepada Rasulullah itu tadi, bahwa melakukan segala amal kebajikan. Perintahnya seperti itu. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Itu jelas. Jadi kalau mau dicintai pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas surga dan neraka, maka Allah mengatakan, perintahkan kepada mereka wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti dirimu. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian menyebabkan dosa-dosa kita diampuni, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengikuti perintah-perintah Allah, puasa, zakat dan seterusnya. Makanya dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika litubayyana linnas. Jelas itu. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan semua kemaslahatan, semua urusan, baik urusan dengan pencipta langit dan bumi maupun urusan kepada sesama manusia. Maka Rasulullah yang menjelaskan itu, maka ikutilah beliau. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi di umat Islam itu mengikuti arahan daripada Al-Quran, maka Allah akan mencintai. Ketika kemudian dicintai oleh Allah, maka pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosa kami. Itu jelas. Begitu juga di Al-Quran, di surah Al-Jumu'ah ayat 2 diterangkan, di situ dikatakan bahwa barang siapa yang kemudian percaya kepada wa yuzakkikum, maka mereka akan melakukan ajaran Rasulullah, mereka akan disucikan jiwa-jiwa mereka. Ini jelas. Nah, sedangkan yang berpola di dalam ajaran Pak Pendeta adalah tidak melakukan perbuatan perintah. Hanya karena karunia, hanya karena hadiah. Sementara untuk mendapatkan hadiah tersebut adalah mentaati perintah. Itu syarat. Itu syaratnya. Makanya saya katakan kepada teman-teman, terkhusus kepada Pak Pendeta, bukan perbuatan kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Bukan perbuatan kita yang menjauhkan kita ke dalam neraka. Jikalau perbuatan itu ditimbang dengan surga, tidak ada apa-apanya. Mulai dari lahir kita melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kemudian kebaikan kita ini ditimbang. Kalau timbangannya sudah seharga surga, maka ditukar surga. Itu tidak mungkin. Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak bisa dibayar surga itu dengan amalan sholat. Tidak bisa. Tidak bisa dibayar surga itu dengan puasa. Tidak bisa. Tetapi yang empunya surga mensyaratkan bahwa ketika engkau ingin masuk ke dalam surga, berimanlah kepadaku, bertaubatlah kepadaku, lakukanlah perintahku, jauhi laranganku. Ketikapun kau jauh dari itu, bertaubatlah, dekatkanlah dirimu kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Sederhana bukan? Bukan menghilangkan perintah Tuhan lalu berharap diberi hadiah. Artinya tidak kemudian mengatakan nggak usah kerja, Tuhan pasti akan memberikan kita gaji. Itu konsep dari mana yang kayak begitu? Dalil sudah saya uraikan, semua data sudah saya sampaikan. Tuhan akan datang untuk mengupah manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Ditolak, ditolak. Kemudian ada solusi ketika manusia jatuh ke dalam dosa.
Apa itu? Taubat. Pertaubatan. Ditolak juga. Maunya percaya aja, pasti selamat. Gak bisa. Orang akan diupah dengan perbuatan, dan perbuatan yang diupah ini harus berdasarkan dengan perintah. Perintah Tuhan yang harus menjadi tatanan. Contoh, di dalam rumah tangga, ketika orang tua mencintai anak-anaknya, maka orang tua akan memberikan aturan-aturan. Kenapa aturan diberikan oleh orang tua kepada anak? Supaya anaknya tidak jatuh ke dalam kesalahan, supaya anaknya tidak celaka, supaya anaknya selamat. Maka orang tua membuat aturan di rumah. Jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Apakah ketaatan kita terhadap perintah orang tua itu kita sudah bisa bayar? Hasil air keringatnya, air matanya, mengandung kita, membesarkan kita, melahirkan kita, menafkahi kita. Tidak bisa. Perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang tua kita tidak bisa membayar upah terhadap keringat mereka setetes pun. Tidak bisa. Tetapi seketika orang tua makin jadi-jadi kesayangannya, kecintaannya terhadap kita yang taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua. Demikian juga pencipta langit dan bumi ini mengutus para nabi berkat kecintaan dan kasih sayangnya kepada hambanya, mengutus kitab suci berkat kasih sayang dan kasih karunia-Nya kepada hambanya. Tidak diberikan kitab suci untuk dibatalkan, tidak diberikan perintah untuk dibatalkan, lalu menghayal mendapatkan keselamatan. Jangan pernah berharap ketika orang tua memberikan aturan-aturan, lalu kemudian aturan-aturan itu kita langgar. Orang tua tidak tersakiti, orang tua kemudian tidak menyesali. Pasti orang tua, meskipun dia mengatakan sayang, tapi hatinya sudah terluka. Begitu juga Tuhan. Maka Tuhan memberikan apa? Solusi. Illa man taba, maka bertaubatlah kepadaku, bertaubatlah kepadaku. Sehingga Al-Quran menggariskan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dialah Allah yang tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya dulu, sekarang maupun yang akan datang. Tetapi kitalah manusia yang akan ditanya. Kemana kau habiskan usiamu? Adakah kau taat kepada perintahku? Atau kamu justru taat kepada perintah-perintah manusia? Sedangkan kunci untuk masuk ke dalam surga adalah kasih setia menjalankan aturan-aturan mainku. Yesus mengajarkan itu. Satu dalil terakhir, Matius 15 nomor 18-19. Ini Yesus yang berkata. Yesus yang berkata. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Artinya apa? Dia akan menempati tempat terendah di langit. Apa itu? Neraka. Maksudnya, kalau kamu mengajarkan kepada anakmu, istrimu, orang tuamu untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan karena kamu menganggap sudah nggak laku lagi, maka kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Meskipun yang paling terkecil. Kenapa demikian? Apakah perbuatan yang bisa memasukkan kita? Tidak, itu cuman syarat. Cuman syarat. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kok bisa kayak begitu? Iya, itu syarat untuk masuk surga. Jangan kau makan babi. Bukan babi itu yang bagus, bukan babi itu yang berdosa, bukan babi itu yang kemudian menyebabkan kau masuk neraka, bukan. Tetapi Tuhan sedang menguji yang mana yang taat, yang mana yang ingkar. Makanya ada dikatakan muslim, ada yang dikatakan kafir, ada yang dikatakan mukmin, ada yang dikatakan fasik, ada yang dikatakan takwa, ada yang dikatakan zalim. Karena keseimbangan itu ada, dikasih ujian. Contoh, jangan engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Apakah kemudian buah jahat ini yang membuat Adam jatuh? Bukan, tetapi pelanggaran terhadap perintah itu. Sama
Bukan karena kita melanggar perintah Tuhan, kita masuk ke dalam. Bukan karena kita melakukan persinahan, bukan karena kita minum khamar, bukan karena kita makan babi, bukan karena kita mencuri yang membuat kita masuk ke dalam neraka, tetapi karena pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Begitu juga amalan perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik kita masuk ke dalam surga, bukan. Bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan. Tetapi karena ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan inilah yang mendatangkan ridha. Ketaatan inilah yang mendatangkan berkah. Berkah dan ridha Allah lah yang membawa manusia itu masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Coba kita bayangkan Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, kita telah dibebaskan dari aturan-aturan. Dan dengan matinya Yesus, kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Bayangkan itu. Lalu apalagi kata Paulus? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Coba, ini kata siapa? Kata Paulus. Sedangkan Tuhan yang mengatakan, Yesusnya sendiri pun mengatakan, Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Coba. Bahkan di Matius 15 pun Matius 5 pun demikian adanya. Di Matius 5 juga jelas terekam seperti itu. Bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Ini dalil. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan perintah itu tidak perlu dilakukan, sekarang yang kita perlu lakukan adalah kita percaya aja Yesus itu Tuhan, maka kita akan diselamatkan, kita tidak akan dihakimi. Waduh, parah ini. Sedangkan konsep terakhir dari Yesus, Yohanes kemudian diterangkan dalam kitabnya saudara pendeta sendiri. Apa dikatakan oleh Yesus? Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Tadi sengaja saya memancing di Yohanes 7 nomor 49 yang mengatakan bahwasanya orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di data nomor 16-nya, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuhku? Artinya Yesus mendudukkan hukum Musa ini sebagai tapak utama untuk selamat. Tapak utama. Bahkan Matius tadi yang saya katakan Matius 19 itu jelas sekali. Nah, sekarang mungkin ya di sesi berikutnya kita TikTokkan. Saya penasaran, kalau di Islam kan sudah sangat jelas orang selamat dikarenakan mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yang empunya surga yang menjanjikan, bahwasanya keselamatan diperoleh kemudian dengan memenuhi syarat yang ditentukan, bukan karena banyaknya pahala, bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena sering puasa, tetapi karena ketaatan orang itu ke dalam surga. Al-Quran menerangkan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu, wahai orang-orang kafir, dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah,
adalah Jahannam, bahan bakar neraka, dan kamu pasti masuk ke dalamnya. Saya ingin tahu dari Pak Pendeta, di mana Tuhan di dalam perjanjian lama atau sabda Yesus di dalam perjanjian baru yang mengatakan keselamatan itu adalah bukan karena melaksanakan perintah-perintah Tuhan, tetapi karena diberi secara cuma-cuma. Silakan. Pendeta Buas. Sebentar teman-teman, tolong dilanjutkan tap-tap layarnya, ada yang report nih ya. Ada yang report, dilanjutkan aja. Tap-tap layarnya terus-terus. Silakan dilanjutkan, ada yang report ini live-nya. Report? Kenapa di report? Iya, nggak tahu nih. Biasa. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Tap-tap layarnya dikencengin ya teman-teman ya. Lanjut. Oke. Jawaban Bang Suma atas pertanyaan saya yang saya betul-betul tanya itu ya, rasanya tidak spesifik ya. Ikut Muhammad dalam hal apa gitu ya. Lalu taat segala kebajikan. Ini semua tidak spesifik. Makanya saya tanya itu spesifiknya itu apa? Karena saya sering mendengar ya bahwa puasa itu membuat dosanya diampuni. Lalu satu kali saya pernah debat terbuka lawan Islam, dan dalam acara tanya jawab itu adalah satu orang tua Islam di depan sendiri yang berdiri, dan dia memuji-muji saya setinggi langit dalam perdebatan itu. Wah, Pak Budi ini orangnya pintar, orangnya fasih bicara, orangnya lugas dan sebagainya. Sayang Pak Budi ini bukan Islam. Tapi insya Allah kalau Pak Budi mendekati ajal dan Pak Budi mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak Budi akan masuk surga. Jadi itu kata-kata dia, berarti kalimat syahadat itu menurut dia itu membuat diampuni dan membuat masuk surga. Jadi puasa, syahadat, lalu apa lagi gitu loh. Kalau naik haji itu apakah itu dibutuhkan untuk masuk surga kalau orangnya memang mampu untuk naik haji ya, kecuali kalau orangnya memang tidak mampu. Tapi kalau orangnya mampu untuk naik haji, apakah dia bisa diampuni karena naik haji itu? Dan saya tidak tahu apa yang dilakukan pada waktu naik haji, saya tidak ngerti sama sekali. Dan kalau orang memberikan zakat, dalam Kristen ada persembahan persepuluhan, 1/10 dari penghasilan tiap bulan gitu ya, atau ya tiap minggu mau tiap bulan mau tiap minggu terserah, pokoknya 1/10 dari penghasilan. Tapi kalau zakat ini dalam Islam itu 2,5%, bukan dari penghasilan tapi dari milik ya, seluruh harta. Jadi sebetulnya kalau dihitung-hitung saya pikir lebih besar zakat dalam Islam 2,5 dari seluruh milik biarpun untuk setahun sekali dibandingkan dengan persepuluhan di dalam Kristen. Nah, saya ingin tanya, apakah zakat itu juga bisa mengampuni dosa? Lalu amal, lalu sholat 5 kali sehari dan sebagainya, itu mengampuni dosa atau tidak? Jadi itu saya kepingin jawaban yang spesifik. Sekarang hal yang lain ya. Matius 5, 18, 19 sudah saya katakan itu hukum moral. Kalau makan babi itu bukan cuma babi yang dilarang, Bang Suma. Karena dalam Imamat 11 itu sederetan luar biasa banyak yang tidak boleh dimakan. Dan kalau itu sekarang diberlakukan semua, ya setengah mati orang Kristen mau makan karena begitu banyak yang tidak boleh. Itu hukum upacara. Hukum yang berlaku untuk sementara dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang-orang Yahudi itu tidak bisa bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Atau orang Israel dengan orang non-Israel. Karena biasanya kalau orang bergaul, bersekutu dan sebagainya, selalu makan bersama. Tapi dengan larangan makan yang begitu banyak dalam Imamat pasal 11, kayak apa saja tidak boleh makan, banyak sekali. Maka sukar untuk bisa bersekutu makan dengan orang ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Memang tujuannya supaya mereka tidak bersekutu dengan bangsa-bangsa lain sampai Yesus lahir. Karena nubuatnya Yesus lahir harus dari bangsa Israel, harus dari suku Yehuda,
Jadi jangan sampai mereka bergaul dengan bangsa lain lalu jadi bangsa blasteran, lalu mereka hilang, lalu nubuat itu menjadi tidak bisa tergenapi. Dan setelah Yesus itu lahir dari bangsa Israel, larangan itu tidak lagi diperlukan karena nubuatnya sudah digenapi. Makanya di dalam Markus pasal 7 ayat 14-15 dikatakan seperti ini ya. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, makanan berarti ya, tidak dapat menajiskannya. Tapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi misalnya saudara memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor, begitu ya. Nah itu kan keluar dari seseorang, itu menajiskannya. Tapi apapun dari luar yang masuk dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya. Lalu kalau disambung dengan ayat 17 dan 18 ya, sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah Yesus yang menyatakan. Jadi yang mengapa bukan Paulus. Paulus pasti dalam Yesus ini, Markus sudah menyatakan, Yesus menyatakan semua makanan halal. Karena memang hukum upacara itu berlaku sementara dengan tujuan tertentu. Dan tujuannya sudah tercapai, ya buat apa dilarang lagi? Saya tanya, saya makan babi, sudah tentu saya makan babi. Cuma ya karena kalau saya bersama dengan Muslim makan bersama, ya untuk toleransi saya tidak makan babi. Tapi kalau saya makan sendiri, sudah barang tentu saya makan babi. Karena itu tidak dilarang dalam Kristen. Dalam perjanjian lama dilarang, dan itu hukum upacara berlaku untuk sementara saja sampai Yesus dilahirkan. Lalu Galatia 5 ayat 1. Ini saya kira Bang Suma salah penafsiran Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka apa? Kristus telah memerdekakan kita. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi pada waktu kita belum percaya Kristus, kita itu hamba dosa. Tadi sudah saya bacakan ya pasal 8-nya. Hamba dosa. Bebas dari kebenaran, kita tidak bisa berbuat baik. Kita tidak merdeka. Kalau merdeka bisa berbuat baik. Ini tidak merdeka, kita dibelenggu, dipenjara oleh dosa itu. Nah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Pada waktu seseorang percaya pada Kristus, dia mendapatkan Roh Kudus, maka sekarang dia bisa berbuat baik. Itu yang dimaksud dengan kata merdeka. Bukan maksudnya merdeka untuk berbuat dosa. Bukan itu. Ya, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan kepada dosa atau perhambaan kepada siapapun, jangan mau dikenakan kuk semacam demikian. Juga tadi sudah saya bacakan Markus 7 14, 15, 17, 18 ya. Lalu saya tambahkan lagi Kisah Rasul pasal 10 untuk menunjukkan bahwa yang menghapuskan larangan makan ini bukan Paulus ya. Kisah Rasul pasal 10 kita akan membaca mulai ayat 10 dan terusnya ya. Ia itu Petrus merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjala dan burung. Ini jelas binatang haram yang tidak boleh dimakan dalam Imamat 11 ya. Kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.
Ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dia masih merasa dirinya terikat dengan imamat pasal 11. Dia tidak mau makan. Ayat 15, kedengaran pula untuk kedua kali yang suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi siapa yang membuat haram menjadi halal? Allah, bukan Paulus. Ayat 16, hal itu terjadi sampai 3 kali dan segala sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi yang menghapuskan larangan makan dalam Imamat 11 di sini jelas-jelas dikatakan adalah Allah, bukan Paulus. Ya Paulus juga, tapi Allah di sini. Kalau tadi Yesus, di sini Allah. Dalam Efesus 2 ayat 15 Paulus. Jadi larangan makan, lalu keharusan sunat dan sebagainya, dan hari-hari raya Yahudi, semua itu dibuang. Imam, korban dosa, domba Paskah, buang semua. Karena itu semua hukum upacara. Jadi itu bukannya bertentangan dengan Matius 5 ayat 18 dan 19. Karena Matius 5 ayat 18 dan 19 itu harus diartikan sebagai hukum moral dan bukan hukum upacara. Upacara berlaku selama-lamanya dan itu benar sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Tidak boleh dihapuskan sedikit pun. Lalu kalau keselamatan itu apa hadiah ya katanya ya. Di dalam Yesaya pasal 55 Yesaya 55 ayat 1 dan ayat 2 saya akan bacakan ya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang. Tidak punya uang kok disuruh makan dan minum bagaimana? Marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Berarti gratis kan? Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi Yesaya 55 ayat 1 itu jelas membicarakan keselamatan dan makan yang digambarkan sebagai orang makan dan minum air dan sebagainya, menghilangkan haus dan sebagainya. Dan ini dikatakan gratis. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Juga kalau bisa diminta kata-kata Yesus dalam Yohanes 3:16 mengatakan hanya percaya. Dan percaya itu dianugerahkan. Kalau kita tidak dianugerahi iman, tidak bisa siapapun percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Filipi 1 ayat yang ke-29. Jadi jelas bahwa memang dalam seluruh Alkitab sebetulnya dikatakan bahwa keselamatan itu cuma-cuma. Keselamatan itu gratis. Karena kalau kami harus membayar dengan perbuatan baik, kami tidak mampu melakukannya. Jadi harus Yesus datang menebus dosa, lalu kami percaya kepada Dia, dan keselamatan itu gratis. Karena kalau tidak, ya semua orang akan pergi ke neraka sekali untuk selamanya. Sekian. Makin panjang dan makin melebar ini. Ini bagusnya kayaknya kita bahas topik per topik aja ya. Silakan Gurunda. Jadi nanti habis Gurunda pertanyaan. Iya, baik. Gas. Iya, jadi dari tadi ya panjang kali lebar kita menjelaskan, kemudian ternyata keselamatan di Kristen itu gratis karena salib. Keselamatan di Kristen itu pemberian cuma-cuma karena adanya kematian manusia Yesus di atas tiang salib. Kita jempol untuk itu ya. Artinya ketika Pak Pendeta bertanya kepada saya secara spesifik ikut Nabi Muhammad itu seperti apa? Contoh.
Tak kasih contoh. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, fattabi'uni, ikutlah denganku. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat. Maka kami umat Islam pun harus mengikuti salat itu. Kada aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi orang yang salat itu adalah orang yang beruntung. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Jadi orang salat, orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya dari zina, dan seterusnya. Apa kata Allah kemudian? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janji. Kata Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus, surga firdaus, hum fiha khalidun, yakni mereka kekal di dalam surga yang mereka warisi. Jadi umat Islam itu sudah punya warisan. Warisannya itu bukan tanah kapling, bukan tanah 1 hektar, tapi surga firdaus. Ini salah satu data spesifik ikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan di Al-Quran surah Al-Mu'minun. Jadi orang yang sholat mewarisi surga firdaus. Orang yang menyembah Yesus mewarisi apa? Di mana dalilnya? Menyembah Yesus mewarisi apa? Tak ada dalilnya. Justru kalau kita lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, menyembah Yesus diwariskan pengusiran dari Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kemudian pembuat 50, Matius 15:30, orang yang membuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang diwarisi oleh orang Kristen. Sedangkan umat Islam diwariskan firdaus karena mereka sholat, karena mereka zakat. Lalu kemudian bersyahadat. Pak Pendeta tadi ditanya oleh seorang muslim, Anda pintar, Anda cerdas, Anda ini, Anda itu. Tinggal satu syarat aja, yaitu bersyahadat. Memang betul. Lalu apakah syahadat ini membuat orang-orang itu masuk surga? Iya. Karena ketika orang berikrar, ketika orang bersumpah, ketika orang menyatakan saksi, tidak ada Tuhan selain Allah, perbuatan. Kalau mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, maka jangan menyembah yang lain. Harus menyembah hanya kepada Allah, karena Anda sudah bersaksi menyembah kepada Allah, yaitu mentaati segala perintah-perintah Allah. Upahnya surga. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, upahnya surga. Tapi buktikan bahwa benar-benar kamu mempersaksikan bahwa beliau adalah Rasulullah. Dengan cara apa? Mentaati apa yang menjadi perintah-perintahnya. Atiullaha wa atiur rasul. Jangan bersaksi tapi palsu. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, mampu lahir batin tapi tidak haji, berarti pendusta, jatuhnya kepada fasik. Pendusta walaupun bersyahadat tak ada bagian surga bagi mereka. Kalau pendusta berdasarkan apa yang kemudian Allah terangkan kepada orang-orang munafik, pendusta. Nah, jadi ketika dipersyaratkan bersyahadat masuk surga, memang itu betul. Tapi persaksian yang benar dengan mentaati segala perintah-perintah. Lalu kemudian apa yang masuk tidak dapat menajiskan. Wah, ini bahaya ini, Pak.
Karena ketika berbicara terkait Matius 15, itu tidak berbicara mengenai haram halalnya babi, tidak ada hubungannya. Inilah hebatnya ya, orang Kristen mengait-ngaitkan sesuatu yang sama sekali 0, sekian 0% pun tak ada hubungannya dengan haramnya babi. Saya ringkas tentang haramnya babi di orang Yahudi dan halalnya babi di Kristen berdasarkan Matius 15. Kita harus memahami bahwa ketika Yesus di Yerusalem sana, ketika mereka kemudian kedatangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat di Yerusalem, Yesus di sana bersama dengan Bani Israel, bukan sedang bersama dengan orang Romawi dan Yunani. Ketika berbicara mengenai orang-orang Israel, maka itu Yesus sedang bersama dengan orang-orang yang mengharamkan babi. Jadi ketika dikatakan, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti mati dihukum. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak ibunya. Dengan demikian firman Allah kau nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ini kata Yesus. Ketika ditanya oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mengapa muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Apa itu? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Bukan mengangkat makan babi. Yang dilanggar di sini adalah adat istiadat nenek moyang. Wahai Yesus, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Ini terkait dengan cuci tangan, karena itu adalah adat istiadat Yahudi. Ketika mereka makan, kudu wajib mendahulukan cuci tangan dulu baru makan. Apa kata Yesus? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram, yang menajiskan, tetapi yang keluar. Bukan berarti setelah mendengarkan itu, murid-muridnya yang Bani Israel seketika mengatakan, hore, sekarang kita bisa makan babi. Bukan. Cakupan diskusi Yesus dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat, cakupannya bukan menghalalkan, melegalkan makan babi. Ini terkait cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok datang orang-orang Kristen kemudian menghalalkan babi hanya gara-gara cuci tangan dan tidak cuci tangan? Tak ada hubungannya. Karena yang bersama Yesus makan tidak cuci tangan itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma pemakan babi. Babi bukan. Seketika kemudian diartikan oleh pemakan babi, oh Yesus sudah menghalalkan babi. Mana dalilnya? Mana? Ini berkaitan dengan cuci tangan ataupun tidak cuci tangan. Kemudian kan hukum upacara itu sifatnya sementara. Bahkan dengan berani Pak Pendeta mengatakan hukum upacara itu dibuang. Saya minta dalil. Mana dalil itu? Ada. Bahwa hukum-hukum Tuhan itu dibuang. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 6, Ulangan 4, jangan 6, Ulangan 4, jangan kau mengurangi. Artinya tak boleh orang Kristen tercampur di dalam hukum-hukum, mau itu hukum seremonial, hukum upacara atau apapun dalam kitabnya orang Yahudi. Orang Kristen tak boleh campur tangan, tak boleh menambah, tak boleh mengurangi, tak ada hak, tak ada hak. Kemudian dikatakan sendiri oleh Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Ini kuat mana ajaran Paulus dengan Yesus sebenarnya? Dikatakan di dalam Keluaran 31, 16, 17, orang Yahudi harus melakukan upacara, di mana upacara Sabat itu adalah perjanjian kekal. Kok muncul ajaran sementara aja, itu sudah dibuang, itu sudah dibatalkan, itu adalah sengat maut. Ini yang ngajarin siapa? Sementara Yesus sendiri mengajarkan berbeda. Tuhan yang mengutus Yesus juga mengajarkan berbeda. Jadi keselamatan dari Kristen ketika Bapak mengatakan keselamatan itu gratis karena Yesus mati di atas tiang salib,
Ya mungkin di sesi berikutnya kita akan membahas bahwa penyaliban itu bukan karya Tuhan. Mohon maaf kepada Pak Pendeta, penyaliban itu adalah karya iblis, dan saya pertanggungjawabkan kata saya itu. Saya pertanggungjawabkan kalimat saya bahwa penyaliban yang menjadi hadiah gratis untuk orang-orang Kristen non-Yahudi ini itu bukan karya Tuhan. Penyaliban 100% adalah karya iblis. Jadi saya simpulkan, ya mungkin ada sesi tanya jawab, bahwa keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan baik kepada Bani Israel maupun Bani Ismail adalah ketaatan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Tuhan akan datang, ya, memberikan upah, pembalasan kepada setiap manusia berdasarkan atas apa yang menjadi syarat yang telah ditetapkan. Zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Abraham alaihissalam, zaman Yesus atau Isa alaihissalam, ada syarat-syaratnya untuk masuk ke dalam surga. Begitu juga ketika zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kiamat datang, ada syarat-syarat yang Tuhan berikan untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan yang Pak Pendeta sampaikan, keselamatan di Kristen itu gratis hanya dengan mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Kesimpulan Pak Pendeta, saya tawarkan sesi ketiga, penyaliban itu adalah karya iblis. Tidak ada sama sekali turut campur Tuhan pencipta dan bumi terhadap penyaliban. Demikian. Oke. Tadi zakat dibenarkan ya, sholat 5 waktu dibenarkan, lalu naik haji juga dibenarkan, syahadat dibenarkan juga ya. Saya timbul pertanyaan, syahadat itu kan, saya tidak ingat kata-katanya ya, tapi percaya kepada Allah, lalu Muhammad adalah utusannya. Kira-kira seperti itu kan ya. Lah, apakah Muhammad sendiri mengucapkan syahadat kalau ucapannya mestinya seperti itu? Percaya kepada Allah dan Muhammad utusan, apakah Muhammad sendiri mengucapkan kata-kata itu? Kan katanya mesti mengikuti Muhammad. Kalau Muhammad sendiri tidak mengucapkan kata-kata itu, lalu bagaimana mengikuti Muhammad? Dengan bersyahadat. Itu saja bagi saya aneh. Kalau sholat 5 waktu mungkin bisa, zakat saya tidak tahu apakah Muhammad memberikan atau tidak. Naik haji saya juga tidak tahu Muhammad naik haji atau tidak, saya tidak ngerti. Tapi urusan syahadat, karena di dalam kata-kata terkandung percaya Muhammad sebagai utusan Allah. Apakah Muhammad sendiri juga bersyahadat? Ini lagi-lagi saya tanya, saya tidak tahu Quran mengatakan apa, saya tidak belajar Quran. Ya, jadi itu satu poin. Lalu Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, ini jelas-jelas salah tafsir, dan terlalu banyak orang yang salah tafsir, bukan hanya Muslim tetapi juga orang-orang Kristen yang menganggap bahwa Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 ini ya, ada yang menganggap bahwa orang bisa murtad dan sebagainya. Memang ayatnya berbunyi bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau mau menafsirkan ayat ini dengan benar, mestinya dibaca mulai dari ayat 15, karena itulah konteksnya. Ya, konteksnya ini nabi palsu, saudara. Matius 7 ayat 15, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Mereka menyamar seperti domba. Mereka menyamar sebagai orang Kristen. Dan sekarang kan main banyaknya. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang mengerti buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dan dibuang ke dalam api.
Pohon yang baik itu pasti dia menggambarkan orang Kristen. Pohon yang tidak baik itu menggambarkan orang yang non-Kristen. Lalu ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya, dari buah rohnya, dari buah kehidupannya bisa mengenal. Lalu baru muncul Matius 7 ayat 21. Jadi konteksnya ini bicara tentang nabi palsu. Nabi palsunya memang berkata Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak akan masuk surga. Karena mereka cuma bilang Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Imannya tidak dibuktikan dengan ketaatan. Ayat 22-nya juga demikian. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini nabi, dia bernubuat demi nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tapi mereka nabi palsu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi tentu Yesus tidak pernah kenal. Kalau orang itu dulunya Kristen lalu murtad, Yesus tidak bisa mengatakan aku tidak pernah kenal kamu. Dia pasti akan mengatakan aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Tapi di sini dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi ini memang nabi palsu. Orang itu tidak pernah jadi Kristen sama sekali. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang diusir masuk surga ini bukan orang Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, tetapi nabi palsu yang cuma bilang Tuhan, Tuhan, tetapi hidupnya sama sekali tidak menunjukkan kalau dia Kristen, itu akan diusir ke dalam neraka. Lalu Matius 15 ayat 30, saya tidak ngerti tadi bilang apa ya. Kok tidak cocok rasanya, tidak tahulah. Saya loncati saja. Karena ayatnya kok tidak cocok, banyak orang disembuhkan oleh Yesus ini ya. Lalu Matius 7 ayat 1 tadi dibahas ya. Lalu kenapa kisah Rasul pasal 10 tadi kok tidak dibahas? Kisah 10 itu Petrus disuruh makan Allah yang menghalalkan makanan itu yang dulunya haram. Dan kalaupun Markus pasal 7, saya akan tunjukkan bahwa kata-kata Bang Suma sama sekali laki-laki tidak cocok dengan konteksnya. Markus 7 ayat 1, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Ini najis menurut orang Yahudi ya. Najis di sini ini bukan dibasuh, ini bukan maksudnya orang untuk higienis, untuk kebersihan gitu ya. Tidak. Tapi itu suatu upacara. Caranya pun itu ada caranya, harus begini, air yang digunakan itu seberapa. Itu cuma tradisi orang Yahudi, ajaran orang Yahudi, bukan ajaran firman Tuhan. Makanya murid-murid tidak melakukan itu, dan Yesus tidak menyalahkan murid-muridnya. Lalu ayat 3, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat atau tradisi nenek moyang mereka. Atau kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Ini bukan maksudnya mandi atau bagaimana. Lagi itu suatu upacara. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga dan sebagainya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat atau tradisi nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Yesus justru menghardik mereka. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa yang memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan ayat 7b ini ya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tradisi itu bukan firman Tuhan. Sudah saya katakan. Itu ajaran mereka sendiri, penafsiran mereka yang tidak punya dasar Alkitab. Lalu ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat atau tradisi manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah yang betul firman dikesampingkan, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri atau tradisimu sendiri. Nah sekarang dia memberikan contoh lain, bukan lagi bicara tentang cuci tangan.
Ayat 10, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, tradisimu, bukan firman Tuhan. Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat atau tradisi yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lah ayat 14. Ini dia bicara topik lain, sudahan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak, kamu semua dengan aku camkan yang dari luar tidak bisa menajiskan akan dibuang ke dalam jamban. Dalam Matius 7:18 Matius 7:19 bagian akhir, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kok bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan babi? Bagaimana? Babi tidak tercakup dalam semua makanan? Pasti tercakup. Dengan ini dia membatalkan seluruh imamat pasal 11. Dan memang hukum upacara itu seperti itu. Dalam menafsirkan Alkitab kita tidak bisa menabrak-nabrakkan ayat. Kalau Efesus 2 ayat 15, lalu kisah Rasul 10, lalu Markus pasal 7 mengatakan semua makanan halal. Lalu mengatakan bahwa imamat sebelah tetap berlaku berdasarkan Matius 5 ayat 17, 15 sampai 17. Matius 15 sampai 19 ya, 17 sampai 19. Itu menabrakkan ayat dengan ayat. Jadi hukum Taurat di dalam Efesus 2 ayat 15 itu harus dibedakan dengan hukum Taurat di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Yang dalam Matius 5 itu hukum Taurat yang sifatnya hukum moral, 10 hukum Tuhan. Itu berlaku terus. Sampai sekarang pun terus berlaku. Tapi hukum upacara itu yang dibicarakan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Dan Paulus didukung oleh Yesus sendiri dalam Markus 7 ini, dan juga didukung oleh Allah sendiri di dalam kisah Rasul pasal 10. Jadi ini bukan ajaran Paulus, bukan ajaran Kristen atau apapun, ini ajaran Allah sendiri di dalam perjanjian baru. Salib itu karya iblis. Saya katakan ya dan tidak. Ya dalam arti iblis memang berusaha membunuh Yesus. Dia merasuk Yudas Iskariot sehingga Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, dan Yesus lalu ditangkap dan diadil dan mohon maaf Pak Budi, mungkin itu nanti bisa dibicarakan di sesi ketiga tadi seperti apa yang disampaikan Bang Zuma. Nanti pertemuan ketiga bisa membahas tema tentang salib. Lebih baik, alangkah lebih baiknya yang sekarang diselesaikan dulu aja tema keselamatannya Pak Budi. Mohon maaf, silakan dilanjut. Sebetulnya ini soalnya berhubungan dengan karya keselamatan. Oh, mau dilanjut apa mau nanti dibuat tema tersendiri itu? Waktunya tanya aja. Ini boleh, tapi ini saya singgung sedikit saja. Boleh, silakan. Ya. Jadi memang karya iblis dalam arti dia memang kepingin membunuh Yesus. Dia pikir kalau dia membunuh Yesus dia menang. Dia tidak tahu rencana Allah itu dalam tanda petik membohongi dia. Bukan Allah membohongi tentu saja ya. Tapi Allah punya rencana yang dia tidak tahu. Dia pikir kalau dia bunuh Yesus dia menang. Karena itu dia rasuk Yudas Iskariot dan dorong untuk mengkhianat. Dan dia kan juga dia bekerja pada Pontius Pilatus dan orang-orang Yahudi minta Yesus salibkan. Berhasil Yesus salibkan. Ternyata itu justru jadi sumber keselamatan. Karena kalau tidak ada Yesus disalibkan, tidak ada keselamatan bagi siapapun. Jadi setan ini di sini salah siasat, salah strategi. Dia tidak mengerti rencana Allah. Sehingga akhirnya maunya membunuh, ternyata itu jadi sumber keselamatan. Kalau tidak ada setan itu menggoda sampai Yesus itu dibunuh,
Justru salib tidak ada, maka tidak ada keselamatan dalam diri siapapun. Jadi makanya saya katakan jawaban saya iya dan tidak. Sekian. Mantap. Gurunda, jadi ketika sudah membahas langsung bertanya aja ya Gurunda ya. Iya. Sip, Baik. gas. Dikatakan kemudian yang pertama terkait baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa persaksian Rasulullah terhadap dirinya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dirinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar hama'u bainahum. Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 29. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dirinya sebagai utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Atau di ayat lain di alam annahu ilaha wastaghfir li zambik wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwakum. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dirinya adalah rasul dan mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian kita masuk dalam uraian yang Pak Pendeta tadi mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan tentang Yesus mereka adalah nabi-nabi palsu, yang diusir itu adalah nabi-nabi palsu. Dengan lantangnya Pak Pendeta mengatakan mereka menyamar seperti domba, sama dengan mereka menyamar seperti orang Kristen. Mohon maaf Pak Pendeta, murid-murid Yesus itu bukan Kristen. Murid-murid Yesus itu adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah pelaku Taurat, bukan pelaku perjanjian baru. Perjanjian baru itu kitabnya muncul nanti kapan? Setelah Yesus terangkat ke langit, Pak. Baru kitab perjanjian baru itu ada. Jadi yang masuk ke dalam kategori domba itu hanya Bani Israel, Pak. Domba sama dengan Bani Yakub. Bukan Bani Yakub menyamar sebagai pengikut Yesus, itulah serigala. Jadi kalau saudara pendeta yang saya hormati mengatakan menyamar seperti domba sama dengan menyamar seperti Kristen, keliru besar. Keliru besar. Yang disebut Kristen pertama kali itu adalah murid Paulus. Kenapa orang Kristen, kenapa murid Paulus disebut Kristen? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kenapa demikian? Karena Paulus mengaku sebagai Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1 yang kemarin saya sudah sampaikan. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. Jadi Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus, bukan pengikut Yesus Kristus, tapi Paulus Kristus. 1 tahun lamanya mereka bersama di Antioquia. Di sanalah mula-mula pertama mereka disebut Kristus. Kristus di sini siapa? Pengikut Paulus. Memang sakit, tapi itu fakta. Lalu kemudian Bapak Pendeta dengan gagahnya mengambil Matius 7. Seakan-akan melupakan bahwa Yesus ini sedang berbincang dengan siapa? Yesus berbincang dengan Bani Israel, bukan berbincang dengan orang Roma. Murid-murid Yesus bukan orang Romawi, bukan pemakan babi murid Yesus itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Apa itu nabi? Pengajar-pengajar palsu yang menuliskan sebuah buku bukan firman Tuhan tapi karangan sendiri yang dihasilkan dari penyelidikan. Mana ada firman Tuhan kepada Lukas? Tak ada. Mana firman Tuhan kepada Matius? Tak ada. Mana firman Tuhan datang kepada Markus? Tak ada. Firman Tuhan kepada Paulus 14 kitab pun bukan firman Tuhan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi ini artinya apa? Nabi adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Nabi palsu adalah roh jahat,
yang mengajarkan karangan sendiri, bukan firman Tuhan. Sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel cuma satu nabi, yaitu Yesus. Di luar Yesus bukan nabi. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, tapi dia yang mendapatkan kedudukan mengajar di Kristen. Nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus? Siapa yang datang kepada Yesus ngaku-ngaku bertemu Mesias? Siapa yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku sebagai utusan Yesus? Siapa mereka itu? Orang-orang Roma, penulis kitab saudara, yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Ini perlu dipahami dengan baik. Kemudian dalilnya menjelaskan bahwasanya menyamar seperti domba. Artinya ada non-Yahudi yang kemudian datang kepada murid Yesus yang bukan murid Yesus, nyamar-nyamar murid Yesus. Siapakah mereka ini? Ya muncul di tengah-tengah kita ini. Bukan Yahudi, semisal pendeta yang kita hormati. Bukan murid Yesus, bukan orang Yahudi, ngaku domba. Berarti mereka adalah serigala yang nyamar domba. Mohon maaf, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Israel. Pak pendeta dan jemaatnya bukan Bani Israel, tapi nyamar-nyamar seperti domba. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sekarang menyembah Yesus itu buah dari mana? Di mana Tuhan mengajarkan menyembah manusia? Di mana Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan adalah manusia dan anak manusia? Di mana Tuhan mengajarkan bahwa aku akan menjadi seperti makhlukku? Tidak ada. Dari buahnya kita kenal Yesus. Dari yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Makanya antara Yahudi dan Kristen, dua batang pohon dan dua buah-buahan yang berbeda satu sama lain. Tidak mungkin pohon yang benar adalah pohon dari Romawi. Gak mungkin. Pohon yang benar itu harus muncul di Yerusalem. Itulah ajaran Taurat yang dianut oleh praktisi Taurat. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Makanya kemudian orang-orang Kristen tidak bisa menyatu dengan orang Yahudi. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Coba, orang Yahudi mana, dari sinagoge mana yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Yesus? Tak ada. Hanya orang barat yang datang ke Nusantara ini mengajarkan menyembah Yesus. Dari buahnya kita kenal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini poinnya. Bukan setiap orang yang mengaku kepadaku Tuhan, bukan Tuhan ya, tapi Tuhan, kurios, mar dalam bahasa Aramaik, akan masuk ke dalam surga. Bapakku yang ada di surga. Tunjukkan kehendak Bapak agar manusia menyembah Yesus. Tunjukkan kehendak Bapak agar manusia makan babi. Ingat, saudara pendeta, di dalam penjabaran Markus 7, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu bukan sabda Yesus, Pak. Itu karangan Markus, murid Paulus. Baca dengan konsentrasi penuh Markus 7 nomor 19. Yesus mengatakan, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Lalu ada sambungan narasi dari pengarang Markus. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini bukan firman Tuhan dan ini juga bukan sabda Yesus. Hati-hati. Lalu kemudian kita kembali, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Agar manusia makan babi. Tunjukkan dalilnya. Mana kehendak Bapa agar orang ibadah hari Minggu? Tunjukkan dalilnya. Mana kehendak Bapa agar membatalkan hukum Taurat? Mana dalilnya? Tak ada satupun perintah kehendak Bapa yang dilakukan Kristen hari ini. Tunjuk sama saya kalau ada. Tunjuk sama saya sekarang satu aja perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang dilakoni Kristen hari ini. Saya pastikan mustahil itu ada, meskipun satu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini kelakuan siapa ini? Kelakuan jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat gereja. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena Kristen memang bukan pengikut.
Kristen ini adalah penyembah. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini dicamkan. Karena ini dialog, ini diskusi. Maka kita harus meluruskan apa yang bengkok. Mana kehendak Bapa agar menjadi Kristen? Ini poin pertama. Mana kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Poin kedua. Mana kehendak Bapa agar membatalkan hukum Taurat? Poin ketiga. Mana kehendak Bapa bahwa keselamatan itu gratis? 4 poin. Kalau Pak Pendeta bisa lolos dari 1 poin ini aja dengan data akurat, maka saya katakan Bapak pantas dinobatkan sebagai rasul baru. Silakan. Ampun. Oke, domba itu bangsa Israel memang mencakup Israel, tapi mencakup juga bangsa non-Israel. Domba dikontraskan dengan kambing oleh Yesus sendiri di dalam Matius 25. Dan itu nubuat sekaligus perumpamaan mengenai akhir zaman. Dia akan memisahkan domba dengan kambing. Dan kambing itu jelas gambaran orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak punya ketaatan. Kalau dibaca konteksnya, baca ayat 31-46, terlalu panjang untuk saya bacakan. Tapi domba-dombanya itu orang-orang yang percaya, dikatakan orang-orang yang diberkati. Mereka percaya Yesus kutuknya saya dicabut, mereka orang-orang yang diberkati. Ini akhir zaman. Apakah ini hanya bangsa Israel? Tidak mungkin. Yang kambing itu juga ada yang bangsa Israel, ada yang bukan Israel. Tapi pokoknya yang domba orang percaya, yang kambing orang tidak percaya. Dan orang tidak percaya itu kadang-kadang digambarkan juga dengan serigala seperti tadi ayat Matius 7:15. Juga kadang-kadang digambarkan seperti babi dan anjing seperti dalam Matius 7 ayat 6. Tapi orang Kristen berulang kali di banyak sekali tempat digambarkan sebagai domba. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16, kalau saudara mengatakan bahwa domba-domba itu harus orang Israel, saya akan berikan, kalau mau ini dibaca dari ayat 1, Yesus sebagai gembala yang baik ya. Saya bacakan mulai ayat 14 saja, tapi saya tekankan pada ayat 16-nya ya. Akulah gembala yang dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Yesus dengan orang percaya itu saling kenal ya. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia tidak memberikan nyawanya bagi orang-orang yang bukan orang percaya. Dia hanya memberikan nyawanya untuk orang yang percaya. Lalu ayat 16 yang menjadi penekanan saya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba lain ini jelas domba-domba orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus. Jadi orang-orang ya, memang yang pertama diinjili adalah orang Yahudi, lalu orang Yahudi nginjili orang-orang di luar Yahudi. Tetap ini domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, bukan dari kalangan Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi digabungkan akhirnya Israel dengan non-Israel, satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Yesus. Memang saudara, di dalam Yesus itu tidak ada lagi Yahudi atau non-Yahudi. Batasan itu ada dalam perjanjian lama secara sangat kuat. Tetapi di dalam Kristus itu semua dihancur leburkan. Saya akan membacakan Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 ya, dan seterusnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, orang Efesus bukan orang Yahudi ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Perhatikan ayat 12 ini ya, Efesus 2:12 ya.
Tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Saudara tidak punya Kristus, saudara tidak punya pengharapan. Berharap perbuatan baik, saudara mimpi di siang bolong. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Tanpa pengharapan. Dan itu juga tanpa Allah, karena Kristus adalah Allah. Saya lanjutkan, tetapi Efesus 2 ayat 13 ya. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh itu orang-orang non-Yahudi, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak itu Yahudi maupun non-Yahudi. Dan yang telah merubuhkan tembok permisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Jauh itu non-Yahudi. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Baik Yahudi maupun non-Yahudi. Itu mau berdamai dengan Allah. Jalannya cuma satu. Yesus. Karena itu dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan saya percaya memang Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan saya tidak peduli sampai apapun cara hidup, agama apapun yang saudara anut, termasuk Kristen. Kalau Kristen tapi dia Kristen KTP, tidak sungguh-sungguh beriman, dia akan masuk neraka. Dia tidak punya Yesus. Tanpa Yesus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Agama tidak menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan, baptisan tidak menyelamatkan. Dan bahkan jadi pendeta tidak menyelamatkan. Percaya kepada Yesus, itu yang menyelamatkan. Dan itu menyatukan Yahudi dan non-Yahudi. Jadi kalau dikatakan Yesus itu hanya untuk Yahudi, ayat ini jelas tidak cocok sama sekali dengan hal itu. Karena Yesus memang untuk yang jauh non-Yahudi maupun yang dekat non-Yahudi, dan tembok pemisah sudah diruntuhkan. Sekarang tidak ada lagi batasan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dalam perjanjian lama batasannya kuat, tapi dihapuskan di dalam perjanjian baru. Yahudi tidak sembah Yesus. Tentu saja Yahudi tidak sembah Yesus. Saya anggap mereka juga kafir. Jadi Yahudi sejak zaman Yesus mereka sudah menentang Yesus. Dan mereka menyalibkan Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Kristen itu pro Israel, itu sebetulnya menurut saya salah secara total. Israel itu bagi saya anti Kristus. Mereka yang membunuh Yesus. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh percaya Kristus mungkin ada 1%. Yang percaya Kristus saya anggap sebagai saudara seiman. Tapi orang Israel yang bukan orang percaya kepada Kristus sama sekali bukan saudara seiman saya. Jadi kalau dikatakan Yahudi tidak menyembah Yesus, sudah barang tentu tidak. Mereka menyalibkan Yesus bukan saja tidak menyembahnya. Lalu kalau dikatakan di mana perintah untuk menyembah Yesus? Mari kita melihat Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, yaitu Allah membawa pula anaknya yang sulung, berarti Yesus ya. Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kalau malaikat saja yang tingkatnya lebih tinggi dari manusia harus menyembah Yesus, lebih-lebih manusia. Juga kalau Yesus itu dalam Alkitab berulang kali disembah dan disebut sebagai Tuhan, disebut sebagai Allah, dan dia tidak pernah menolak. Padahal
Padahal dia sendiri mengajarkan dalam Matius 4 ayat ke-10, kita hanya boleh menyembah dan berbakti kepada Allah. Jadi kalau dia memang memerintahkan bahwa hanya boleh menyembah Allah, tapi dia disembah dan disebut Tuhan dan Allah dia terima, kemungkinannya cuma dua. Dia itu nabi palsu, dia itu orang kurang ajar. Dia sendiri ngajar hanya boleh sembah Allah, tapi dia disembah, dia terima penyembahan itu. Disebut Tuhan dan disebut Allah, dia terima sebutan itu. Dia orang kurang ajar atau dia nabi palsu. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua, dia memang adalah Allah. Sehingga kata-kata dia hanya boleh menyembah Allah dan dia disembah diterima, itu tidaklah bertentangan. Gratis tadi sudah saya berikan ayatnya, kenapa ditanyakan lagi? Dalam Yesaya 55 ayat 1, Roma 3 ayat yang 24. Dan kalau sahabat itu di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7, pada hari pertama, dan ini yang menulis Kisah Rasul ini Lukas ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, hari pertama itu hari Minggu. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara di situ karena ia bermaksud berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan berlangsung sampai tengah malam dan terusnya dan terusnya. Memecahkan roti. Lalu ayat 11 ya. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti. Berarti ada 2 kali pemecahan roti ya. Di sini ada pemecahan roti dalam ayat 7. Dan dalam ayat 11, Kisah Rasul 20, ada pemecahan roti. Salah satu itu makan biasa. Tapi yang salah satunya, itu pasti perjamuan kudus. Dan Paulus melakukan itu pada hari pertama dari minggu itu hari Minggu. Jadi siapa mengatakan bahwa Sabat diubah dari Sabtu ke Minggu tidak punya dasar Alkitab. Lalu saya berikan, bentar ya, saya cari ayatnya ya. Saya berikan 1 Korintus 16 ayat 2 ya. Laki-laki dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Saya tidak tahu kata di rumah ini muncul dari mana. Ya, karena kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris tidak ada kata di rumah. Dan kalau menyimpan di rumah, kenapa kok harus pada hari pertama? Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, berarti pada hari Minggu, itu hari kebaktian. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu, supaya jangan pengumpulan baru diadakan kalau aku datang. Jadi ini memberikan persembahan. Dan persembahannya itu hari Minggu karena kebaktiannya pada hari Minggu. Jadi ada sedikitnya 2 ayat dalam perjanjian baru yang menunjukkan bahwa Sabat itu dalam perjanjian lama yang adalah hari ke-7 atau hari Sabtu berubah menjadi hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Itu alasannya, maka diubah Sabatnya. Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan Pak Pendeta. Jadi ada kata Allah harus menyembah Dia. Ini perkataan Paulus nih. Di situ ada kata proskuneo. Proskuneo itu karena Yesus ini manusia, maka bukan disembah dituhankan, tetapi Dia malaikat-malaikat ini tersungkur untuk sujud menghormat kepada Yesus, bukan beribadah menyembah. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri, kalau Pak Pendeta mengatakan malaikat aja menyembah, apatah lagi kita manusia, kan gitu.
berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Ibrani 1 nomor 6. Maka saya pun mengatakan hal yang sama. Yesus berkata kepada iblis, sembahlah Allah, hanya kepada Allah saja iblis berbakti. Kalau Yesus memerintahkan hanya kepada, kalau Yesus, iblis pun diperintahkan menyembah hanya kepada Allah, apalagi kita manusia. Sekarang mari kita adu. Saya mendengarkan kata Yesus dengan mengatakan, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohim, dan hanya kepada Tuhan Elohim saja engkau berbakti. Berbakti di sini dalam bahasa Ibraninya jelas sekali latreu. Latreu itu melayani, beribadah, menyembah. Iblis pun hanya diperintahkan menyembah kepada Allah menurut Yesus. Maka saya katakan, iblis aja oleh Yesus perintahkan menyembah kepada Allah, apalagi kepada manusia. Nah sekarang Pak Pendeta malah ikut Paulus. Paulus mengatakan seluruh malaikat harus menyembah Yesus. Kalau Pak dengan demikian, Bapak mengatakan, Paulus aja mengatakan malaikat aja menyembah, apalagi kita manusia. Berarti Bapak Pendeta adalah pengikut Paulus, sedangkan saya pengikut Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan domba. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Pak, yang disebut domba itu Bani Israel. Saya lihat, saya terangkan kepada Bapak bahwasanya Yeremia 50 itu sangat jelas diterangkan di sana. Israel adalah seperti domba. Tidak ada yang non-Yahudi disebut domba, nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau di dalam Yohanes 10 diterangkan masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini, itu disebabkan karena Tuhan murka tadinya kepada Bani Israel yang adalah domba. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 diterangkan, sepertiga dari kalian akan mati kena sampar. Sepertiga akan tewas dimakan pedang. Sepertiga lagi akan kuhamburkan kepada seluruh mata angin. Artinya keturunan Yakub ini sudah berhamburan kemana-mana, sampai ke Indonesia malah. Maka domba di luar kandang, kandang adalah Yerusalem. Domba yang dimaksud adalah Bani Israel, Bani Yakub yang sudah berpencar meninggalkan kota Yerusalem. Bukan larinya ke Kristen, gak ada hubungannya. Kita lihat dalam data yang akurat di dalam Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahatmu, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka dahulu. Artinya domba di luar kandang adalah Bani Israel yang sudah dibuat berserak, bercerai-berai oleh Tuhan, sampai orang Yahudi sampai ke Amerika, orang Yahudi sampai ke Indonesia, orang Yahudi sampai ke Malaysia. Mereka lah domba-domba yang bercerai-berai, yang disebut domba di luar kandang. Mari saya buktikan kepada saudara-saudara sekalian semua yang nyimak di sini, bahwa yang disebut serigala itu adalah Paulus dan pengikut-pengikutnya. Camkan baik-baik, ambil pulpen dan catat. 1 Korintus 9 nomor 20. Kata Paulus, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Serigalanya ketahuan. Dalil. Jadi Paulus nyamar sebagai orang yang tunduk kepada hukum Taurat, padahal dia hukum Taurat, padahal Taurat. Bukti bahwa serigala yang nyamar domba adalah Paulus in the gang. Habis itu dia nanti mengaku sebagai utusan Yesus, padahal dia dengan lisannya sendiri mengatakan kepada orang yang tunduk pada hukum Taurat, aku
Aku seakan-akan tunduk ke dalam hukum Taurat, sekalipun aku tidak tunduk dan tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Serigala nyamar domba. Jadi Pak Pendeta, ya, yang saya hormati, ketika kita berbicara mengenai dalil, kemudian yang pada intinya segala yang Pak Pendeta uraikan di sini terkait dengan konsep keselamatan di Kristen semuanya adalah hasil jualan Bapak Paulus kepada Romawi, Yunani, nyebrang ke Belanda, Portugis, nyebrang masuk ke tanah air. Semua yang Pak Pendeta sajikan keselamatan Kristen itu semuanya berasal dari surah-surah Paulus. Yesus mengatakan terakhir yang tadi, ketika Yesus berkata bahwasanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, itu tadinya dikatakan oleh Yesus berasal dari tengah-tengah mereka. Dan ketika dikatakan di dalam Markus, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ia mengatakan itu adalah penulis Markus sendiri di dalam Markus 7 nomor 19. Itu bukan sabda Yesus. Itu bukan sabda Yesus. Jadi silakan dengan iman Pak Pendeta, la ikraha fiddin, ini hanya edukasi, konsep pengajaran, penjebaran dan penjelasan dua agama. Saya mewakili diri saya sendiri dan juga umat Islam. Bapak mewakili Pak Pendeta dan agama Kristen. Kita sajikan konsep keselamatan. Saya simpulkan bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Akan tetapi untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam anugerah keselamatan itu, kudu wajib tunduk berserah diri kepada apa yang menjadi persyaratan pencipta, persyaratan pemilik surga. Bukan tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat-buat oleh tangan manusia sendiri, lalu kemudian dikatakan itu adalah konsep keselamatan. Saya kira demikian, bahwasanya diskusi kita ini sangat luar biasa. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu semata-mata untuk memberikan edukasi. Ketika ada kehilafan, saya mohon maaf. Ketika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ayo kita sesi tanya jawab sekarang. Bentar, kata penutup dari saya bisa? Sedikit. Oh, ini belum closing statement ini, Iya, kita pindah silakan. sesi aja. Kenapa? Kita pindah sesi aja ini, closing statementnya belum. Pak Pendeta mau udahan emang? Loh, bukannya Bang Zuma tadi kata penutup, bukan? Ya, kata penutup sesi itu. Iya, harus beliau. Saya Iya, berikan kata harus penutup beliau tadi. yang menutup sesi. Karena tadi saya yang membuka. Ya, nanti setelah itu Oke. tanya jawab boleh juga, terserah. Oh ya udah silakan Pak Pendeta Tanya Buas. jawabnya mana? Setelah saya mengatakan ini boleh tanya jawab. Habis ini Bang Handi. Ya, Ya silakan Pak Pendeta. oke. Iya. Memang tidak mungkin dua agama ini dipertemukan dan masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Tapi saya sendiri tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Dan kalau orang tidak percaya kepada Kristus, dia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik atau apapun. Dan Allah tidak bisa begitu saja memasukkan orang ke surga, karena hukum dosa itu harus dihukum. Kalau tidak, Allah itu tidak adil. Dia hilang keadilannya. Dan kalau dia hilang keadilannya, dia bukan Allah. Harus dihukum. Dihukumnya itu atau kepada Kristus atau kepada orang yang berbuat. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, hukumannya dijatuhkan kepada Kristus sehingga dia sudah tidak lagi dihukum. Tapi bagi orang yang tidak percaya, hukuman harus dipikul oleh orangnya sendiri dengan masuk neraka untuk selama-lamanya. Sekian penutup saya, pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Kalau mau masuk tanya jawab boleh. Saya izin ke belakang sebentar tapi ya. Ya siap. Nah Dan demikianlah boleh ikhwani fisabilillah. ngopi dulu. Bang Zuma ngopi dulu biar nggak ngantuk. Iya, Mas Ako ada stoknya Gurunda. Warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ikhwan, kita sebentar lagi akan masuk sesi
ini ya tanya jawab. Oke, stay tune, dan untuk yang di atas silahkan siapkan sesi tanya jawab. Ya. Keren habis. Keren. Ampun Bang Juma, ampun. Cukup. Bang Dan Nggak nanti sia-sia mau saya jadikan ini guruku. nggak mau Ini guru-guru saya pada diagendakan teriak. untuk sesi apa namanya ini penyaliban. Boleh kalau beliau bersedia. Puas, tidak mengecewakan. Puas. Mantap ya. Nah, gini, ini baru dialog, woi. Siapa Kalau namanya? bisa. Victoria Alda Setiawan. Lu belajar di sini lu. Ampun Bang Juma, ampun. Kapok. Bisa pertanyaannya ke dua narasumber ya, konsep keselamatan, jangan kemana-mana. Siapa dulu nih yang bertanya nih? Ya, silakan Bang Handi. Oke, saya dulu ya. Pertanyaan kepada kedua narasumber nih. Sebagaimana topiknya adalah konsep keselamatan. Bagaimana sih kita ini supaya selamat? Siapakah yang dijadikan contoh? Sebutkan nama yang memberi contoh dan bagaimana cara memberikan kepada sang pencipta. Bagaimana? Terus itu harus pakai data ya. Caranya menyembah ada yang mencontohkan. Terus kemudian mengenai tempat ibadah itu di mana? Ada perintah nggak ke tempat ibadah itu? Gitu ya. Itu aja sih, sederhana tapi nikmat ini pertanyaan. Terima kasih moderator. Ada apa tempat ibadah? Tolong diulang. Saya ulang ya. Menyembah seperti apa yang dicontohkan dan menyembahnya di mana? Di hari apa begitu? Kira-kira begitu. Harus pakai data. Terima kasih moderator. Lanjut. Ya, mantap. Ini kan kita janjian kemarin untuk sesi tanya jawab itu. Kemarin kan Gurunda yang duluan menjawab. Gurunda terakhir menjawab. Sekarang Gurunda terakhir. Pendeta Buas bersabar dulu ya. Ya. Mantap. Apa namanya? Lupa. Gurunda ditangkap pertanyaannya? Iya, insya Allah. Silakan. Baik. Yang pertama terkait dengan apa yang saudara Bang Handi pertanyakan ya, terkait dengan pengajaran keselamatan itu seperti apa. Jadi keselamatan yang menjadi acuan di dalam pengajaran ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala lebih dulu telah mengajarkan kepada Bani Israel. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaka Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minhum faqad dalla sawa'as sabil. Dan sungguh telah Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan Allah telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Inni ma'akum, sesungguhnya wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh, wahai Bani Israel, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti, kata Allah, pasti akan aku hapuskan kesalahan dosa-dosamu, dan pasti akan aku masukkan kalian ke dalam surga kalian dan kekal di dalamnya. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara kalian kafir setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi konsep keselamatan itu sudah sangat jelas. Maka setelah ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab qad ja'akum ar-rasuluna.
Jadi kata Rasul ini adalah gelar bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an diterangkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus rasulnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan Al-Quranul Karim, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu poinnya adalah mensucikan mereka. Jadi keselamatan itu didatangkan oleh Allah dengan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diikuti instruksi baik perintah dari Allah maupun penjelasan Rasulullah terhadap perintah tersebut yang disebut sunnah, maka orang-orang yang mengikuti beliau disucikan, dan orang yang suci tempatnya hanya di dalam surga. Orang suci itu tidak di neraka, tetapi tempatnya di surga. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang ikut kepadanya maka dikatakan wa yuzakkihim, beliau mensucikan mereka. Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya, kemana hendak mereka itu pergi ketika kemudian mereka dituntun untuk menuju kepada keselamatan? Apa tempat ibadahnya? Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fantashtagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, kemana hendak pergi orang-orang itu kemudian menjadi tempat peribadatan, maka lihat kemana umat Islam mendirikan sholat Jumat. Maka disitulah tempat rumah ibadah yang benar menyembah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, dan salat Jumat itu hanya didirikan di masjid. Demikian dari saya. Terima kasih. Buas, mantap sekali Guruna, terima kasih jawabannya. Andi. Oke, menyembah itu Wah, bisa Bang Andis tenggelam dalam lautan fakta. Silakan pendeta. dari menyembah bisa sungguh-sungguh menyembah dalam arti postur tubuhnya itu menyembah. Seperti dalam Matius 14 ayat 33 ini, ketika Yesus menenangkan badai itu, dikatakan lalu demikian, danlah orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Yakin yang digunakan roh kuneo, biarpun saya tidak melihatnya. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Pikirkan saudara ya, mereka menyembah Yesus dan menyebut sebagai anak Allah. Pada saat itu orang-orang Yahudi itu adalah satu-satunya bangsa monoteis di dunia, karena Islam belum ada. Dan mereka menyembah Yesus, menyebut dia sebagai anak Allah. Kalau anak Allah itu bukan Allah, tidak mungkin mereka menyembah dia. Jadi memang bisa dilakukan dengan postur betul-betul menyembah, sujud. Tetapi menurut saya tidak ada keharusan seperti itu. Pada waktu kami pergi ke gereja, berbakti itu termasuk dalam ayat yang tadi dikatakan oleh Bang Suma dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10 ya. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti ya. Jadi berbakti, berdoa, memuji Tuhan melalui nyanyian, doa itu kan disebut sebagai sembahyang ya. Jadi ya seperti itu termasuk penyembahan juga. Bentar ya. Saya tanya Imamat 19.
Imamat 19 ayat 30, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Nah, dalam perjanjian lama memang kemah suci ataupun bait Allah. Tapi dalam perjanjian baru, gereja, tempat orang beribadah. Sama seperti tadi Bang Suma mengatakan di masjid, tempat orang muslim beribadah. Jadi penyembahan itu tidak harus dengan betul-betul berlutut dan menyembah. Saya sendiri kalau berdoa boleh berbaring. Apakah salah orang berdoa dalam keadaan berbaring? Alkitab tidak pernah memberikan keharusan postur bagaimana, posturnya berlutut, menyembah, duduk atau apapun. Dalam perjalanan pun orang boleh berdoa kok. Kenapa tidak boleh? Dan Yohanes 4 ayat yang ke-24, ini suatu ayat yang sangat penting yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yohanes 4 ayat 24. Saya bacakan mulai ayat 23 ya. Ini Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang itu suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa itu sekarang sedang dalam suatu proses itu ya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Lalu ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan kepada Tuhan itu pada zaman perjanjian baru adalah penyembahan yang sifatnya rohani. Kalau dalam perjanjian lama, itu ada kiblatnya ya, sama seperti Muslim ya. Mungkin titik kiblatnya itu berbeda, tetapi Kristen juga ada kiblatnya. Bisa dicari ayatnya kalau mau, tapi saya kira tidak dibutuhkan. Lalu ada jam doa dan sebagainya, seperti tadi Kisah Rasul pasal 10, Petrus itu doa. Seperti Muslim ada waktu untuk sholat, Kristen juga ada jam doa dalam perjanjian lama. Ada harus berlutut ini itu macam-macam. Tapi Yesus berkata, sekarang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Berarti proses. Nanti pada waktu Yesus itu mati dan bangkit, ini betul-betul terjadi sepenuhnya. Menyembah Allah itu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara mau berlutut, saudara mau berdiri, saudara izin, mau duduk atau sampai berbaring, tidak ada masalah selama rohnya betul-betul menyembah Tuhan. Kita izin Sabtu atau Minggu Pak Pendeta? Kenapa? Sabtu atau Minggu? Kalau saya Minggu ya. Yang Sabtu itu Advent, yang tetap mempertahankan Sabat Sabtu. Perintahnya hari Minggu Pak Pendeta. Apanya? Perintahnya hari Minggu. Tadi kan sudah saya katakan pada waktu debat dengan Bang Suma, Kisah Rasul 20 ayat 7 dan juga 1 Korintus 16 ayat 2. Dan itu perjanjian baru. Mereka jelas berbakti pada hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan Sabatnya hukumnya tetap berlaku, hanya harinya diganti. Terima kasih Pak Pendeta. Saya berikan ke Bang Juma untuk membantu saya meluruskan Bang Juma. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan berikutnya Bang Handi. Kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Pendeta tadi. Saya udah lah. Terima kasih moderator. Siap, sama-sama. Thank you Bang Handi untuk pertanyaannya. Berikutnya silakan Ustadz Sugi atau Akhi Imam atau Akhi Rahmat. Ustadz Sugi, Akhi Imam. Baik, terima kasih Bang Kores. Atau Bang Hen dulu, Bang Hen dulu. Gimana? Gimana Mau Bang nanya, Hen? Ustadz?
Oke. Mengenai konsep keselamatan ini topiknya ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta. Setelah saya sering melakukan perdebatan antara orang Kristen dengan orang Kristen ya. Saya sering menemukan alasan mengapa Yesus disalib. Menurut sebagian besar ya, walaupun tidak semua orang Kristen berpendapat, karena saya tahu sekiranya saya itu punya satu pertanyaan, saya tanyakan kepada 10 orang Kristen, maka saya akan mendapatkan 11 pertanyaan yang 11 jawaban yang berbeda. Nah, Pak Budia Salin entah sepakat entah enggak antara ungkapan yang disampaikan oleh orang Kristen ini, yaitu Yesus disalib itu untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya, kutuk yang terjadi pada Adam dan Hawa. Nah, di situ isi kutuk dari Tuhan kepada Adam dan Hawa salah satunya adalah perempuan akan birahi kepada suaminya, terus perempuan akan sakit ketika melahirkan, terus yang laki-lakinya itu akan susah payah mencari nafkah di dunia dengan berpeluh keringat. Nah, setelah Yesus disalib, kalau Pak Pendeta setuju dengan ini ya, mohon dijawab, kalau tidak setuju juga nggak apa-apa. Kalau Yesus memang disalib untuk menghilangkan kutuk yang dilakukan oleh Adam itu, apakah sekarang setelah Yesus disalib, apakah tidak ada orang yang merasakan kesusahan untuk mencari makan, perempuan susah melahirkan, kesakitan melahirkan, apakah itu sudah tidak ada lagi, atau sudah tidak ada lagi perempuan yang birahi kepada suaminya? Monggo dijawab. Adam dan Hawa ini di dalam Kejadian pasal 3 ya, yang dikutuk bukan Adam dan Hawa sebetulnya ya. Kalau mau bicara secara hurufiah ya, kata kutuk kepada Adam dan Hawa itu tidak ada. Kejadian 3:15 lalu berfirman Tuhan kepada ular itu atau setan ya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan mendapatkan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Lalu ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, pada Adam ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Bukan Adam ya, tapi tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dan duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali. Saya menganggap bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pada waktu mereka berbuat dosa mereka dihukum, tanah dikutuk. Sebetulnya kalau manusianya dikatakan dikutuk juga benar juga, karena setiap dosa itu membuat orangnya terkutuk. Dan karena itu bukan hanya Adam dan Hawa yang dikutuk, tetapi semua manusia. Karena semua manusia berbuat dosa kecuali Yesus. Semua manusia itu terkutuk, karena itu Yesus harus mati melalui kematian terkutuk, yaitu mati melalui salib. Maka baru orang yang percaya kutuknya dicabut. Kalau orangnya tidak percaya, kutuknya terus ada pada dia, dan dia pada akhirnya akan masuk ke tempat yang terkutuk, yaitu neraka. Apakah Adam dan Hawa percaya Kristus? Saya tidak tahu, karena kitab suci tidak pernah memberikan datanya. Jadi Adam dan Hawa masuk surga atau masuk neraka, saya tidak tahu. Memang tidak ada datanya. Dan saya tidak mau menafsirkan melampaui apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab tidak mengatakan itu, ya saya jawab saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa Yesus mengalami kematian terkutuk, supaya orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dicabut kutuknya,
dan mereka menjadi orang yang diberkati. Tapi yang tidak percaya, mereka tetap terkutuk dan akan masuk ke tempat terkutuk, yaitu neraka. Demikian jawaban saya. Oke, ini kayaknya Pendeta Buas terlalu bersemangat menjawab ya. Jadi harusnya terakhir Pendeta Buas ini. Harusnya. Sorry, saya pikir giliran saya tadi, enggak ya? Iya kan ini penanya baru soalnya. Ya. Ya udah nggak apa-apa ya Gurunda berarti ya. Silakan Gurunda. Pertanyaan tidak ditujukan kepada saya. Oh, Gurunda nggak menanggapi berarti ya? Tanggapi juga boleh Aki cuma. Iya, tadi pertanyaan. Oke, baik. Sama seperti uraian tadi bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memang tidak kemudian mendapatkan kutukan. Dengan demikian, ya Roma 5 nomor 12 harus dihilangkan dari Bible. Karena di situ diterangkan justru Adam yang membuat dosa dan menjalarkan dosa itu ke bumi sampai kepada semua keturunannya. Kalau Al-Quran jelas fatalakka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Jadi kemudian Allah menerima taubatnya. Adam alaihissalam diterima ketika bertaubat kepada Allah. Dengan demikian tidak perlu penyaliban. Kalau Pak Pendeta sudah mengakui bahwa Adam pun tidak ada kutukan, tidak ada dosa, Hawa juga demikian, yang dikutuk itu adalah tanah, maka Yesus tidak perlu mati di atas dosa, di atas tiang salib untuk menebus dosa tersebut. Kemudian ketika berbicara mengenai kutukan apapun itu, kutukan terhadap tanah, kutukan terhadap Adam, kutukan terhadap keturunannya, mengakibatkan maut dan seterusnya, maut kepada keturunan Adam dan kutuk terhadap tanah, maka ketika Yesus datang di atas tiang salib menghapuskan kutukan itu, maka kita harus membuktikan fakta kebenarannya. Apakah terbukti kutuk terhadap tanah lepas dengan matinya Yesus? Tidak. Apakah terbukti ular sekarang sudah tidak berjalan lagi dengan perutnya, tapi sudah berjalan dengan kaki, berdiri juga ular itu? Enggak juga. Apakah terbukti manusia sekarang tidak mengalami kematian? Tidak juga. Apakah terbukti ibu-ibu yang melahirkan sekarang itu tidak lagi sakit perut? Tak juga. Apakah terbukti laki-laki saat sekarang ini tidak susah mencari nafkah? Tidak juga. Jadi apa tujuan matinya Yesus ini? Apa tujuannya? Nebus apa dia? Melepaskan apa di atas tiang salib? Oh, untuk mematikan kutuk setan. Lah, faktanya setelah Yesus mati justru orang banyak kesetanan semua malah Yesusnya yang disembah. Dulu orang-orang Yahudi yang kesetanan tak pernah menyembah manusia. Begitu Yesus datang, justru manusia yang disembah. Jauh 2 kali lebih jahat kesetanannya. Jadi kalau dikatakan Adam itu mewariskan dosa, itu keliru total. Adam mewariskan ilmu pengetahuan. Dan itulah yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjadi pemimpin sebagaimana rancangan Tuhan menciptakan Adam di atas muka bumi. Adam kalau tidak tahu baik dan buruk, tidak akan bisa memimpin di atas muka bumi. Adam kalau tidak tahu baik dan buruk, dia tidak tahu dirinya telanjang sama sekali. Kalau Adam tidak tahu dirinya telanjang sama sekali, bagaimana bisa dia kemudian menjalankan misi Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, sedangkan memimpin Uco aja untuk pakai celana tidak sanggup. Demikian. Oke, thank you tanggapannya Gurunda. Silahkan Muslim Ahmad, silahkan naik ya supaya berimbang. Jadi kalau dari kawan Kristen chat aja di bawah, saya Kristen gitu ya. Silahkan. Oke. Terima kasih banyak kepada Bang Kores. Salam semuanya, assalamualaikum. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Buas, Pak Budi ya, Pak Pendeta. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana
konsep penebusan ataupun konsep keselamatan di dalam Kristen terhadap orang yang belum diberikan kemampuan untuk memilih antara menerima atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Studi kasusnya seperti anak-anak yang lahir kemudian dia meninggal, atau orang gila yang tidak punya akal untuk memilih Yesus sebagai Tuhan atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai konsep keselamatan tadi, kematian Yesus di tiang salib itu, apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, udah satu saja dulu, lupa saya yang kedua. Satu aja. Pemerintah Buas bersabar dulu. Gurunda silahkan mau menanggapi atau tidak, karena ini pertanyaannya satu arah kayaknya. Iya, baik. Jadi kalau kita merujuk, ntar ya Bang, Pak ya, merujuk kepada Al-Quranul Karim, ketika kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian Allah itu begitu berat. Adam meminta kepada Allah dengan susah payah berpuluh tahun agar kemudian beliau diberi anak. Diuji oleh Allah kemudian. Tapi ujiannya Adam lulus. Ketika diminta anaknya yang satu-satunya Nabi Ibrahim. Baik. Ketika Nabi Ibrahim ini diminta untuk mempersembahkan anaknya yang sematawayang satu-satunya, Nabi Ibrahim membenarkan kemudian dan mengiyakan serta menyanggupi perintah itu untuk kemudian mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya. Lalu kemudian ketika eksekusi terhadap darah dagingnya sendiri itu terjadi, Allah kemudian menggantikan anaknya itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah menggantikan yang tadinya manusia jadi korban, berubah menjadi hewan. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, walikulli ummatin, di setiap umat, ja'alna mansaqal liyazkur ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban berupa hewan ternak. Jadi Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi kurban pada saat penyembelihan terhadap Tuhan itu adalah hewan ternak. Begitu juga orang Yahudi di dalam kitab Yeremia Imamat 1 nomor 2, jelas di situ perintahnya adalah persembahkan bahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing domba, sapi lembu. Bahan kepada dewa Molok. Jadi ketika ada perintah penebusan dosa, saya katakan bahwasanya orang-orang Yahudi diperintahkan mempersembahkan penebusan dosa dalam Keluaran 29 nomor 14. Persembahan penebusan dosa itu menggunakan hewan kurban. Bahkan dengan kotoran sapi pun penebusan dosa itu bisa dilakukan. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, mencium batu bara juga bisa menghapuskan dosa. Jadi tidak ada kemudian pengajaran yang diajarkan oleh para nabi termasuk dalam ajaran agama Islam bahwa dosa bisa ditebus dengan menyembeli Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Demikian. Mantap gurunda kami. Silakan Pendeta Buas, masih ingat pertanyaannya? Oke, sedikit menanggapi Bang Zuma. Domba itu memang dalam perjanjian lama, tapi ya ini saya kesukaran untuk menjelaskan bagian ini karena tipologi itu hanya ada di dalam Kristen, dan dalam orang Kristen pun tidak semua mengerti hal itu ya. Jadi tipologi itu, tipe itu bisa berupa binatang, bisa berupa orang, bisa berupa suatu keadaan, bisa berupa suatu jabatan. Tapi itu bayangan dari sesuatu yang akan datang.
kebanyakan menunjuk pada Kristus, biarpun tidak semua menunjuk pada Kristus. Jadi tipe domba korban itu kalau berbuat dosa sembelih binatang itu suatu tipologi, itu suatu tipe, suatu bayangan. Dan pada waktu Yesus itu sudah disalibkan, dia itu menjadi antitipe atau penggenapan. Tipenya harus disingkirkan. Imam juga tipe dari Yesus. Sekarang Yesusnya sudah datang menjadi imam besar, maka imam manusia biasa itu mesti disingkirkan. Tidak boleh ada imam manusia. Demikian juga domba, korban, dan sebagainya itu disingkirkan. Lalu sedikit tentang Ismail, bagaimana mungkin Ismail disebut sebagai anak tunggal, saya tidak habis pikir ya. Karena ada Ishak, mana bisa tunggal. Kalau dari sudut Kristen, Ishak disebut tunggal karena dia anak perjanjian. Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan Sarah untuk mendapatkan seorang anak. Dan janji baru digenapi setelah 25 tahun. Karena itu anak perjanjian, maka dia itu dianggap sebagai satu-satunya anak. Dan Ismail, anak dari Hagar yang adalah seorang hamba, itu tidak diakui. Jadi kalau Ishak itu anak tunggal, itu masih bisa dibenarkan. Tetapi kalau Ismail anak tunggal, saya tidak mengerti bagaimana bisa dibenarkan. Lalu terhadap pertanyaan tadi ya, bagaimana konsep penebusan Kristen tentang anak atau bayi yang mati, orang gila. Saya mungkin boleh tambahkan orang yang tidak pernah mendengar Injil ya. Tidak pernah mendengar Injil itu juga tidak bisa memilih kan. Kalau anak mati atau bayi mati, saya jawab saya tidak tahu. Bayi mati itu masuk ke mana. Di satu pihak, dia tuh punya dosa asal. Dan dosa asal seharusnya cukup membuat Allah itu murka kepada dia. Tapi di lain pihak, dia tidak punya dosa dari diri sendiri, dosa perbuatan atau actual sins. Itu tidak ada sama sekali dalam dirinya. Sehingga kalau hanya karena dosanya Adam dia harus masuk neraka, rasanya juga aneh. Jadi saya jawab saya tidak tahu kalau bayi mati. Tapi kalau orang gila, tidak ada orang gila itu sejak bayi. Waktu bayi masih waras otaknya. Kecuali orang idiot itu lain. Lahir sebagai orang idiot itu juga tidak bisa memilih. Nasibnya bagaimana? Sama seperti bayi mati, saya tidak tahu. Tapi kalau orang gila, dia tidak mungkin gila dari lahir. Mungkin SMP, SMA, fakultas atau apapun, pokoknya sudah dewasa baru gila. Karena stres atau apapun menjadi gila. Dan kalau saya berpendapat dia gila, itu menunjukkan bahwa pintu pertobatan itu ditutup bagi dia. Kecuali gilanya bisa disembuhkan. Kalau tidak, karena dia sudah berbuat dosa, dia masuk neraka. Pada waktu itu dia bisa percaya Kristus, tapi dia tidak percaya, lalu menjadi gila, pintu pertobatan ditutup, tidak bisa lagi percaya Kristus, dia masuk neraka. Lalu juga dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil, tidak ada keharusan bagi Allah untuk memberikan Injil kepada semua orang. Jadi ada orang-orang yang mendengar Injil sebetulnya itu mendapatkan berkat luar biasa, karena kalau mereka mendengar Injil maka mereka ada kemungkinan diselamatkan kalau mereka percaya. Tapi mendengar Injil dan mereka tidak percaya, mereka malah masuk neraka lebih dalam. Karena mereka diberi sesuatu, mereka tidak menanggapi, dosanya makin hebat. Makin mengerti Injil, makin tetap tidak percaya, lebih hebat lagi hukumannya. Tapi kalau dia tidak pernah mendengar Injil sama sekali, tetap dia dihukum menurut hukum hati nuraninya. Orang yang punya Taurat, dihakimi berdasarkan Taurat. Orang yang tidak punya Taurat, dihakimi berdasarkan hukum hati nuraninya. Maksudnya kalau dia tidak pernah mendengar Injil, tidak bisa Allah berkata, mengapa kamu tidak pernah mendengar percaya Injilku?
Dia akan jawab, loh, aku tidak pernah dengar kok. Tapi apakah itu menyelamatkan dia? Tidak mungkin. Dihakimi berdasarkan Taurat pun tidak ada orang yang lulus. Karena seperti yang saya katakan, tidak ada orang bisa taati Taurat. Harus taat sempurna. Dihakimi berdasarkan hukum hati nurani, sama saja. Tidak ada orang bisa mentaati hukum hati nuraninya dengan sempurna. Jadi, orang yang tidak pernah mendengar Injil, itu pasti masuk neraka. Karena itulah, maka orang-orang Kristen berusaha mati-matian memberitakan Injil, mengirimkan misionaris ke bahkan pelosok-pelosok Cirebon. Sampai mereka dimakan oleh orang-orang kanibal dan sebagainya. Mati tetap dikirimkan lagi, mati tetap dikirimkan lagi. Karena mereka tahu kalau orang-orang kanibal dan sebagainya yang di hutan, di mana, di ujung gunung yang tidak pernah mendengar Injil, kalau mereka terus tidak pernah mendengar Injil, tidak ada harapan keselamatan. Tapi kalau Ya boleh. Kebetulan saya sudah ingat pertanyaan kedua. Singkat saja, singkat izin ya. Izin Pak Pendeta. Ini juga terkhusus untuk buat Pak Pendeta Budi. Saya baca ini di dalam Yehezkiel 30. Kemudian di dalam Yehezkiel 18:30. Kemudian Mazmur 62:12. Matius 12. Kemudian Matius 16:27. Matius 16:27. Yohanes 5:29. Nah, dari semua konteks ayat yang saya kemukakan kepada Pak Budi, intinya di sana adalah manusia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Budi menjelaskan tentang ayat-ayat yang saya sampaikan bahwa manusia itu akan dihukum dengan sesuai perbuatannya, tetapi realitanya di dalam iman Kristen Adam yang berbuat, Pak Budi juga harus kena buahnya. Silakan Pak Budi. Yehezkiel 18 ayat 30 ini bukannya salah ayat ya? Bukannya ayat 20. Rahmat silakan klarifikasi dulu. Yehezkiel 18:30 atau berapa? Ayat 30. Enggak salah Yehezkiel 18 ayat 18 sampai 20 itu. 18 ayat 20 ya. Ayatnya seperti ini. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Oke. Jadi orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Saya percaya ayat ini dan ayat ini berlaku secara umum, tapi ada perkecualiannya. Perkecualiannya adalah dosa Adam itu diwariskan kepada semua keturunannya kecuali Yesus. Lalu pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dosa dari orang-orang yang ditebus oleh dia ditanggungkan kepada dia, dan dia dihukum karena dosa-dosa itu. Lalu waktu Yesus sudah bangkit, kebenaran Yesus itu diberlakukan kepada orang-orang yang percaya. Jadi 3 perkecualian. Ini hukum berlaku umum, tapi ada perkecualiannya. Sama seperti misalnya Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Apakah berarti Yesus berbuat dosa? Ibrani 4 ayat 15 dan 2 Korintus 5 ayat 21 jelas mengatakan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan Yesus pernah menantang, siapa di antara kamu bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada dari mereka yang bisa membuktikan. Pontius Pilatus mencari apapun dosanya. Dia bilang, aku tidak menemukan kesalahan apapun. Jadi Yesus tidak ada dosa. Itu perkecualian. Roma 3:23 itu berlaku umum. Semua orang telah berbuat dosa. Tapi Yesus dikecualikan, dia tidak pernah berbuat dosa. Lahir tanpa dosa asal. Dan hidup suci murni sepanjang hidupnya tanpa pernah berbuat dosa satu kali pun. Jadi seperti itulah Yehezkiel 18 ayat 20 dan sebagainya ini. Memang ini hukum berlaku umum. Tetapi ada 3 perkecualian yang saya sebutkan tadi. Dosa Adam diwariskan kepada keturunannya kecuali Yesus. Lalu dosa-dosa orang yang ditebus
timpakan kepada Yesus, dan Yesus dihukum untuk dosa-dosa itu. Lalu kebenaran Yesus diperlakukan untuk orang-orang yang percaya. Sehingga sekalipun saya ini bukan orang yang baik, tetapi saya disebut sebagai orang benar, disebut sebagai orang kudus. Orang Kristen disebut seperti itu, orang benar, orang kudus. Apakah karena memang hidupnya benar? Apakah karena memang hidupnya kudus? Tidak. Tapi kebenaran Kristus diperlakukan bagi kami. Makanya kami disebut sebagai orang benar dan disebut sebagai orang kudus. Sekian jawaban saya. Oke, terima kasih. Gurunda mau menanggapi? Ya, kan udah boleh. ya. Oh iya. Oke. Yang kedua soalnya yang kedua. Silakan. Gak apa-apa. Itulah ya, ketika Pak Pendeta mengatakan Yesus tidak berdosa, itu bahaya. Yesus orang suci, itu bahaya. Yesus orang yang tidak punya salah, itu bahaya kali. Karena ketika kemudian Yesus ini adalah orang yang tidak berdosa, maka haram hukumnya membunuh Yesus. Karena Tuhan mengatakan di Imamat Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian di Keluaran 27, kau membunuh orang yang tidak bersalah, kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dengan demikian, Yesus orang yang tidak bersalah, Yesus orang yang benar, haram hukumnya dibunuh. Barang siapa yang membunuh Yesus, maka dia adalah pelaku dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, penyaliban terhadap Yesus akan melahirkan dosa, bukan melahirkan penghapusan dosa. Kenapa? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran besar terhadap perintah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Saya kira begitu dari saya, ya teman-teman sekalian, bahwa penebusan dosa itu memang tidak ada kemudian dasar pijakannya di dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga pembunuhan terhadap Yesus ini adalah dosa besar. Orang-orang yang mengimani dosa besar sebagai keselamatan itu adalah orang yang zalim, orang yang fasik menurut Al-Quranul Karim. Demikian. Terima kasih. Mantap. Ya. Dari Kristen Bang Kores. Iya. Nah ini berikutnya ada si 70 kali 7. Silakan 70 kali 7. Pertanyaannya yang untuk 2 arah. Sebenarnya aku nggak mau bertanya, aku mau menjawab tadi terkait penghakiman tadi. Ngarang. Salah. Nanti lu tunggu sejam lagi baru lu mempunyai hak atau untuk inilah ini. Menjawab pertanyaan. Nggak ada menjawab, bertanya. Ini acaranya acara Pendeta Buas sama Gurunda Zuma. Oh, oke ya, bertanya ya kalau gitu ya. Iya. Oke, aku pengen tahu tentang saksi dalam Islam itu. Kalau di Kristen, saksi itu Yesus. Yesus yang menjadi saksi kami. Artinya Yesus saksi, kami terdakwa. Di dalam Islam itu bagaimana? Terima kasih. Oke, thank you. Ini satu arah, artinya Pendeta Buas mungkin silakan mau apa? Nanti aja. Gurunda, silakan. Jadi kalau di Islam itu bersaksi itu harus sesuai dengan apa yang benar-benar ada gitu loh. Tidak boleh tidak sesuai dengan fakta. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan jangan engkau berbohong. Karena orang yang berbohong itu adalah orang yang melakukan saksi dusta. Contoh misalnya orang yang mengatakan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Inilah dasarnya kenapa kemudian umat Islam itu dilarang untuk mengatakan selamat Natal. Karena itu adalah satu perbuatan yang tidak punya dasar pijakan. Di Bible bahkan. Nah untuk itulah kemudian kami tidak boleh melakukan satu kebohongan. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat
42 dan juga ayat ke-283, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kami, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Yang dimaksud kesaksian di sini adalah berkata sesuai dengan fakta kebenaran. Kalau benar, katakan itu adalah suatu kebenaran. Jangan disembunyikan. Jangan sesuatu yang benar-benar ada, benar-benar nyata kebenarannya, kemudian disembunyikan. Sedangkan sesuatu yang tidak ada kemudian itu dipersaksikan. Itu tidak boleh. Ini dilarang oleh Al-Quranul Karim. Jadi kalau di dalam Islam, bersaksi itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa wujud persaksian kami? Ya memang tidak ada Tuhan selain Allah. Apa pembuktiannya? Tuhan itu cuma satu. Makanya Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Jadi ketika kemudian dikatakan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya kita harus buktikan. Apakah alam semesta ini ada dua Tuhan? Itu tidak mungkin. Karena kalau ada dua Tuhan, berarti di situ ada dua pencipta. Di situ ada dua kehendak. Kalau ada dua kehendak, kalau misalnya yang Tuhan satu berkehendak mataharinya terbitnya di utara, maka kemungkinan Tuhan yang satu terbitnya di barat. Apa yang terjadi? Hancur dunia ini. Oleh karena itulah kemudian mustahil Tuhan itu satu, dua. Maka kami kemudian mempersaksikan Tuhan itu cuman satu. Demikian. Mantap. Itu ya, jadi perkara soal persaksi itu, wah udah hilang orangnya, tahu diri. Silakan Pendeta Buas, ada yang mau ditanggapi? Saya mengerti pertanyaannya, kok Yesus itu katanya adalah saksi dalam Kristen. Kok bisa Yesus adalah saksi itu dari mana, saya tidak tahu. Kurang lengkap Pak Pendeta, jadi Yesus itu saksi, manusia yang lain itu terdakwa gitu. Nah ya, dari mana kata-kata itu? Ini yang bertanya katanya orang Kristen kelihatannya kan. Iya. Yesus itu saksi, kami terdakwa. Ya, dari mana? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar Kristen mana. Saya setuju dengan Bang Suma bahwa Yesus itu dosa dan Allah itu membalikkan, karena dia maha kuasa, maka dia membalikkan dosa itu menjadi suatu yang memuliakan dia, yaitu menjadikan suatu penebusan. Jadi bukan jasa dari yang membunuh. Yang membunuh memang dosa, saya setuju dengan Bang Suma dalam persoalan itu. Tetapi ada tambahannya bahwa Allah itu yang maha kuasa, dia membalikkan dosa orang-orang itu, baik Yudas yang mengkhianat maupun setan yang tadi dikatakan berusaha membunuh Kristus dan sebagainya, Pontius Pilatus dan sebagainya, semua itu tetap mereka berdosa dan mereka bertanggung jawab untuk itu. Tetapi Allah yang maha kuasa membalikkan semua itu menjadi berkat bagi manusia dan menjadi kemuliaan bagi dia. Yesus menjadi juru selamat satu-satunya, dan kalau orang percaya maka ada keselamatan. Jadi jalan keselamatan terbuka karena adanya dosa itu. Tapi bukan orangnya berjasa, Yudasnya berjasa dan sebagainya. Dan tentang Natal 25 Desember, saya setuju juga dengan Bang Suma. Tidak ada dalam Alkitab. Karena itu kami, maksud saya dan gereja saya tidak pernah merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Mantap. Tanggal 25 Desembernya jatuh pada hari Minggu. Kami merayakan Natal tanggal sebelumnya. Kalau tidak salah kemarin ini kami merayakan Natal pada tanggal 17 Desember. Memang kami tidak tahu Yesus itu dilahirkan kapan. Menurut satu orang penafsir, setiap bulan dalam sepanjang tahunnya, Januari, Februari dan terusnya, ada sekelompok orang Kristen yang percaya Yesus lahir pada bulan itu. Jadi bulannya pun tidak diketahui. Dan sebetulnya tarikh Masehi itu kan diambil dari kelahiran Yesus ya.
Tapi itu salah juga. Karena dikatakan dalam Alkitab Yesus itu lahir pada zaman Raja Herodes. Dan Herodes itu mati menurut sejarah Herodes mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi tidak mungkin Yesus lahir pada tahun 1 Masehi. Yesus lahir diperkirakan tahun 4 sampai tahun 8 sebelum Masehi. Jadi jangankan tanggalnya, bulannya tidak diketahui, tahunnya tidak diketahui. Jadi Natal tanggal 25 Desember itu hanya suatu tradisi. Saya tidak pernah merayakan Natal 25 Desember untuk menunjukkan kepada orang bahwa kami memang tidak tahu tanggalnya. Tapi merayakan Natal menurut saya merupakan sesuatu yang sangat bagus untuk dilakukan. Karena pada Natal itu banyak orang yang tidak pernah datang ke gereja. Jadi pada Natal itu sesuatu kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil. Karena itu tidak pernah ada kebaktian Natal yang saya lakukan yang dimana saya tidak memberitakan Injil. Harus memberitakan Injil. Jadi tidak tanggal 25 Desember, mau tanggal berapapun terserah, cuma kita tidak perlu terlalu ekstrem. Lalu bulan Juni perayaan Natal gitu ya. Biarpun ada kelompok orang kecil yang percaya itu, tapi kalau itu cuma sedikit dan kami merayakan Natal pada bulan Juni, orang akan anggap kami gila. Ini bisa malah menjadi batu sandungan. Jadi kami merayakan di sekitar tanggal itu, tapi tidak pada tanggal 25 Desember. Dan saya sendiri dalam berkhotbah dan mengatakan dan bagainya mengatakan kepada jemaat, Natal itu tidak diketahui. Beda dengan Bambang Nursena yang percaya kalau Natal 25 Desember dan dia membuktikan. Saya tidak percaya omongan dia sama sekali. Mantap. Integritas Pendeta Buas ya. Jadi kawan-kawan Kristen silakan disupport Pak Pendeta Buas ini karena beliau mempunyai pemikiran yang cukup cerah. Ya, jika ya, tidak jika ya, tidak. Mantap begitu. Tadi Gurunda udah menanggapi, terus Pendeta Buas juga udah. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Masih ada lagi nggak yang tersisa sebelum kita masuk ke sesi closing statement ya? Berasa closing statement aja, kasihan Pak Pendeta udah malam nih jam 12 lebih. Satu aja izin nanya, satu aja. Oh iya silahkan. Oh ada Bro Admin mau nanya ya? Iya naik sini Bro Admin. Selamat malam Pak Pendeta Buas. Kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Buas. Mungkin Pak Buas masih ingat bahwa Alkitab kita mungkin sudah dirubah dari Markus yang tidak ada di Kodeks Sinaiticus, 1 Yohanes 5 ayat 7, ayat sisipan. Dan saya pun ketemu di Septuaginta ada umur Salomo 12 tahun dinobatkan menjadi raja, tetapi di Perjanjian Lama tidak ada. Begitu banyak bukti bahwa Alkitab sudah dirubah, begitu banyak bukti bahwa kitab suci yang sebagai pegangan kita untuk mengenal Tuhan yang benar sudah dirubah. Apakah Pak Budi masih terhalang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Begitu aja Pak. Terima kasih. Mantap. Sebetulnya pertanyaan ini di luar topik ya. Iya. Nah, kalau saya jawab apa enggak? Terserah. Oh silakan digunakan waktunya atau enggak. Kalau saya memang mengakui bahwa Alkitab kami itu ada kesalahan-kesalahan. Yang benar sempurna tidak ada kesalahan sama sekali. Itu cuma apa yang disebut autograf, yaitu Alkitab asli yang langsung ditulis oleh para penulisnya. Tapi yang itu sudah tidak ada. Entah musnah, entah dimusnahkan karena ditulis pada bahan-bahan yang tidak tahan lama, sehingga sudah tidak ada. Tetapi yang ada adalah salinan-salinan yang kami sebut sebagai manuskrip atau naskah. Dan manuskrip-manuskrip itu memang sudah mengandung kesalahan. Tidak ada dua manuskrip yang identik. Mantap. Lagi-lagi saya mengakui itu. Tapi sekalipun saya mengakui bahwa Alkitab kami ini ada kesalahan-kesalahan dan tidak lagi seperti autografnya, kesalahan-kesalahan itu tidak akan mengubah doktrinnya.
Kalau ada yang tidak setuju dengan saya, coba tunjukkan doktrin mana yang akan berubah karena adanya kesalahan-kesalahan itu. Pada umumnya kesalahan bilangan ya. Bilangan salah itu banyak sekali karena memang ditulis dengan coretan-coretan dan sebagainya. Dan itu manuskrip itu kan kaburnya luar biasa ya. Barang kuno nggak tahu abad keempat, abad ketiga Masehi dan sebagainya. Itu sampai zaman sekarang ini 1700, 1600 atau 1700 tahun. Itu sudah, kalau orang Jawa bilang bleketek gitu ya. Nah itu disalin, bagaimana bisa tidak ada kesalahan sama sekali, itu tidak memungkinkan. Tapi Allah di samping itu, biarpun dia tidak mengilhami orang yang menyalin, dia mengilhami orang yang penulis asli ya, autografnya, sehingga tidak ada kesalahan. Tapi pada waktu penyalinan dia tidak mengilhami, tapi dia tetap memimpin sehingga kesalahan yang masuk bukan kesalahan yang fatal. Dan karena itu, apalagi kalau saya katakan Alkitab LA ini sebetulnya termasuk terjemahan yang sangat buruk dibandingkan dengan terjemahan-terjemahan versi bahasa Inggris yang manapun. Tapi tetap kalau orang belajar menggunakan LAI, bahkan saya sendiri belajar menggunakan LAI dari dulu, dan itu mempertobatkan saya. Saya tidak tahu Alkitab bahasa Inggris, saya tidak becus bahasa Inggris, tapi itu mempertobatkan saya. Jadi doktrin tidak akan berubah karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu. Kesalahan-kesalahan itu kesalahan remeh. Jangankan doktrin, tapi bahkan hukum moral pun tidak akan ada yang berubah. Jadi Alkitab itu tetap bisa dipercaya selama kita tidak comot ayat out of context, dan selama kita menggunakan hermeneutik atau ilmu penafsiran yang benar. Kita tetap akan menghasilkan doktrin Kristen yang benar. Apakah itu mau Tritunggal, apakah itu Yesus itu Allah, apakah itu Yesus itu juru selamat, apakah selamat karena iman saja dan sebagainya, itu akan sama. Tidak mungkin akan berubah. Sekian jawaban saya. Mantap. Ya itu Ikhwan ya. Bang Juma tanggapannya. Oh iya. Silakan Gurunda jika ingin menanggapi. Jadi kalau ada sebuah kitab kemudian itu sudah tidak murni lagi dari apa yang dihasilkan atas proses pewahyuan dari pencipta sampai ke penerima, maka kitab itu tidak lagi disebut kitab suci. Kalau ada sebuah buku tidak lagi disebut sebagai kitab suci, maka tidak layak lagi disebut sebagai buku panduan. Kalau ada buku yang bukan lagi firman Tuhan dijadikan sebagai panduan kemudian untuk melakoni kehidupan sebagai orang yang beragama, maka aspek pembenarnya hanya doktrin, kepercayaan buta. Kenapa? Karena tidak ada legalitas dari pembawa firman itu di tengah-tengah manusia. Sedangkan yang dikatakan firman Tuhan, kudu murni firman Tuhan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh bercampur aduk. Lagi-lagi pernyataan saudara kita Pak Pendeta tadi membenarkan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan? Bahkan ayat lain mengatakan ahli kitab menyembunyikan sebagian dan menambahkan sebagian. Saya rasa gitu kesimpulan saya, bahwasanya ketika ada sebuah buku panduan agama yang kemudian tidak lagi relevan dalam arti kata tidak sesuai dengan apa yang diterima sang penerima firman, maka itu tidak pantas lagi disebut sebagai kitab suci karena sudah ternoda oleh tangan-tangan jahil manusia. Demikian. Saya rasa kita closing ya. Kasihan Pak Pendeta udah pukul 1 ya. Ya, karena jangan berkecil hati kawan-kawan. Iya ya. Umi dikit ya. Untuk oke, silakan. Ya aku dikit ya Umi. Jadi jangan berkecil hati gitu kalau misalnya kurang panjang, karena kita masih ada sesi ketiga, yaitu topiknya itu apa Umi? Penyaliban. Itu.
Stay tune ikhwan, masih ada sesi berikutnya. Silakan Umi. Oke, silakan Bang Kores, itu aja Umi mau menyampaikan tadi ke teman-teman juga seperti itu, jangan berkecil hati karena mengingat juga Pak Budinya sepertinya sudah lelah. Karena Pak Budi katanya kalau udah kelewat ngantuk itu malah jadi insom, nggak bisa tidur seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita jadwalkan lagi sesi ketiga tentang penyaliban. Begitu Pak Budi ya? Nanti kita bicarakan topiknya ya. Mau penyalipan atau mau lain? Baik, nanti kita bicara lagi. Jadi teman-teman tadi ada di bawah ada yang mengatakan jangan keroyokan. Kita nggak keroyokan, dari tadi kan yang bicara hanya Pak Budi sama Bang Zuma saja ya. Walaupun kita di atas banyak yang Muslim, tetapi kita semua silent, kita semua mute ya. Jadi bukan Pak Budi single fighter melawan kalian semua, nggak kayak begitu. Di sini tetap konteksnya yang berdiskusi adalah head to head Bang Zuma dengan Pak Budi. Seperti itu. Silakan Bang Kores. Ya Ikhwan, demikianlah ya sesi tanya jawab kita. Semoga semua yang mendengarkan baik Kristen maupun Islam mendapatkan manfaat dari penjabaran kedua narasumber kita, dan semoga beliau berdua ini Allah berikan umur yang panjang dan juga disertai hidayah Allah selalu. Amin amin Allahumma amin. Oke, kita lanjut ke sesi closing statement sebagaimana janji yang kita pegang di dahulu kala. Gurunda akan closing statement pertama, lalu kemudian Pendeta Buas closing statement terakhir. Silahkan Gurunda, waktu dan tempat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hasil diskusi kita pada malam hari ini ya sahabat-sahabat sekalian terkait dengan konsep keselamatan. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu kemudian bukan makhluk melainkan Khalik. Kita tidak bisa melihatnya. Maka cara kita berhubungan dengan Allah, dengan pencipta kita hanya dengan cara beribadah. Dan ibadah yang kita lakukan harus berdasar kepada apa yang diperintahkan. Kalau kita diperintahkan kemudian berdiri, maka kita berdiri. Diperintahkan rukuk, wajib rukuk. Diperintahkan sujud, maka wajib sujud. Karena instruksi yang kemudian datang kepada kita itu adalah harus kita yakini bahwa itu adalah instruksi yang tidak putus dari yang menyampai sampai kepada sumber, atau dari sumber sampai kepada penyampai, yaitu Nabi yang hadir di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan oleh Allah kepada manusia disebabkan amal perbuatan yang telah manusia kerjakan. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 72. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan di dalam Al-Quran surah Al-Araf bahwasanya orang-orang yang kemudian ingkar terhadap perintah Allah, terhadap aturan-aturan Allah, Allah janjikan tempat spesial yang disebut neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Jadi merujuk kepada setiap orang kafir. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka asapnya sedikit pun. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Kafir di sini adalah orang yang ingkar kepada Allah, orang yang ingkar kepada perintah Allah, orang yang membelakangi aturan-aturan Allah yang seharusnya menjadi lakon dalam setiap kehidupan. Jadi saya simpulkan bahwa keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu adalah hal yang sudah menjadi janji Allah kepada orang-orang yang memenuhi kemudian syarat, yaitu mereka yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukan oleh karena melaksanakan perintah, bukan juga karena menjauhi larangan, sebab semua perintah ketika dilaksanakan, diukur kemudian daripada pahala perbuatan itu, tidak akan mampu kemudian membalas indahnya surga. Akan tetapi yang memiliki surgalah yang memberikan isyarat, memberikan syarat,
bahwa untuk masuk ke dalam surgaku adalah mentaati perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Saya kira demikian. Terakhir, terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Azali yang saya hormati. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, Pak. Itu semata-mata hanya edukasi baik diri saya maupun kepada umat Islam yang ada di bawah. Dan kalau ada hal yang benar, mohon untuk direnungkan untuk sebagai pelajaran kita dalam agama, beracu bahwa agama ini mengajarkan kemudian manusia menuju kepada keselamatan di hari kemudian. Demikian dari saya. Terima kasih host, terima kasih semua guru-guru saya yang ada di sini dan juga netizen yang ada di bawah, teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas dan channel-channel yang berafiliasi dengan sahabat semua. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih tembakan dulu. Pak Budi. Silakan Pendeta Buas untuk ininya, untuk closing statementnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bang Suma yang sudah berdiskusi dengan santun, dan kita sebetulnya mestinya semua bersyukur bahwa diskusi bisa berjalan dengan baik dan tidak ada saling hujat dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang perlu diteladani oleh semua pada waktu berdiskusi. Tidak boleh ada kemarahan atau kebencian, tidak boleh ada saling hujat dan sebagainya. Saya tetap percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan ke surga, bukan salah satu jalan ke surga. Kalau dia tidak datang ke dunia dan menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, semua manusia akan pergi ke neraka. Dan karena itu, kalau memang ada yang kepingin masuk ke surga, dia harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sama seperti saya percaya kepada Dia. Dan kalau tadi ada komentar-komentar yang mengatakan Pak Buas jadi mualaf saja atau ucapkan kalimat syahadat saja dan sebagainya, saya berikan satu komentar, saudara ya. Orang yang menjadi mualaf maksud saya dari Kristen ya. Mualaf kan bisa dari agama lain. Tapi ya kalau mualaf dari Kristen, itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Saya akan berikan ayat sebagai bukti ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 yang ditekankan ayat 19-nya. Ayat 18 mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi membicarakan antikristus ya. Lalu sekarang ayat 19-nya, memang mereka berasal dari antara kita. Jadi dulunya Kristen, ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bukan Kristen beneran, Kristen abal-abal ini. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi. Jadi menjadi antikristus itu ya, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, kalau saudara tanya kepada saya, orang Kristen itu, yang Kristen KTP, yang Kristen abal-abal, berapa persen? Kalau saya perkirakan sedikitnya 90%. Wow, banyak sekali ya. Ya, itu bagi saya. Buset. Yang Islam abal-abal saya tidak ngerti. Tapi kalau kita abal-abal, sedikitnya 90%. Itu baru sedikitnya ya. Kalau banyaknya nggak tahu ya. Kalau mereka menjadi mualaf, nah itu bukan sesuatu yang mengherankan. Saya sama sekali tidak merasa aneh kalau mereka menjadi mualaf, masuk Islam.
karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh termasuk pada Kristen. Tapi kalau saudara minta saya menjadi mualaf atau saudara minta saya mengucapkan kalimat syahadat, saya yakin saya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan ayat ini mengatakan jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Bukan saya mau atau saya tidak mau, Tuhan memegang saya. Bukan saya memegang Tuhan dengan erat, tapi Dia memegang saya dengan erat. Dan karena itu saya percaya keselamatan itu tidak bisa hilang. Kalau orang betul-betul Kristen, betul-betul sudah selamat, tidak bisa dia kehilangan keselamatan itu. Sekian jawaban saya atau closing statement saya. Dan Moderator sama host izin ada mau saya perdengarkan sejenak. Boleh, bisa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ntar, sorry, belum selesai. Ini ada apresiasi di luar sana yang memantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru berhenti istirahat di daerah Citrep dan saya dapat telepon yang luar biasa menyampaikan bahwa ada terjadi debat dialog antara Ustadz Zuma dengan Bapak Pendeta Budi Asali. Saya mohon dengan segala rasa hormat sampaikan salam sayangku untuk Ustadz Zuma, Abang Zuma. Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah salam hormat dan luar biasa untuk Pendeta Budi Asali, karena saya diberitahu bahwa debat ini sudah 4 jam. Luar biasa Bapak Pendeta Budi Asali. Wih, daya tahannya. Hormat kainama kepada yang terhormat Bapak Pendeta Budi Asali. Salam hormat, sungguh-sungguh hormat dari kainama untuk Bapak Pendeta Budi Asali. Tolong disampaikan ya Bung Handi, dan juga salam sayang dan salam hormat untuk Ustadz Zuma, Bung Handi, dan semua yang di room. Ada kores juga katanya. Sekali lagi saya hormat banget sama Pendeta Budi Asali. Wah, daya tahannya luar biasa, 4 jam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disampaikan. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kei. Masya Allah, itu apresiasi dari guru kami, dan alhamdulillah Pendeta Budi Asali beliau juga seorang mualaf gitu. Alhamdulillah. Gitu. Semangat Pak Pendeta ya, sampai jumpa di jilid ketiga. Terima kasih untuk closing statementnya. Tadi gurunya dapat sound effect, aku juga ngasih sound effect ke Pendeta Budi Asali. Oke, wadah bisa bilang yang di bawah, demikianlah dengan closing statement dari Pendeta Buas, maka itu juga lah bagi kita closing untuk dialog kita di malam hari ini. Semoga manfaat dan menghibur dan juga edukatif dan juga tercerahkan dari apa yang narasumber sampaikan untuk kalian yang beragama Islam dan Kristen, dan untuk para pembenci-pembenci gurunda di luar sana, belajarlah seperti senior kalian Pendeta Buas. Lihat gurunda gitu, lihat gurunda santun kan, iyalah, karena itulah Islam. Jikalau yang datang santun, maka kami pun santun. Dan Pendeta Buas membuktikan bahwa hukum kasih masih bisa dipertanggungjawabkan. Mantap Pendeta Buas, mantap. Sip lah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Guru ada yang mau disampaikan? Iya ya. Bang Kores, itu Bang Riko biasa katanya ikut naik dulu sebentar. Ya, sekalian saya dulu sebelum kita tutup, saya mau mengumumkan adanya daurah Ramadan, yaitu kajian online via Zoom. Ini informasi dari Adinda kita, Ustaz Wafi, bersama dengan pemateri lainnya. Di sini saya lihat pengumumannya ada juga Dinda Kuryosmoto. Jadi diadakan kemudian Zoom ya untuk daurah Ramadan secara online. Ada beberapa tema kajian yang akan diberikan oleh Ustadz Wafi, diantaranya puasa, zakat, Idul Fitri kontra Syiah, kontra liberal, kontra Wahabi Salafi,
memahami kitab suci Yahudi dan Nasrani, menjawab subhat kafir tema ketuhanan, menjawab subhat kafir tema kenabian, yang akan diadakan tanggal 1 sampai tanggal 7 Ramadan, pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, jam 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, jam 16 sampai 17:30 waktu Indonesia Barat. Dalam satu hari ada 3 pertemuan. Jadi fasilitas itu materi kajian, meeting. Kemudian pendaftaran, teman-teman sekalian langsung ketik yang ingin ikut ya. Di sini saya lihat ada dana pendaftarannya. Setiap pendaftar itu mendaftar biaya pendaftaran 350.000 per peserta. Dan sudah ada kurang lebih 10 orang yang sudah mendaftar. Kontak langsung ke panitia, nomor HP-nya adalah 0, habis itu 8, setelahnya 2, setelahnya 3, setelahnya 3, setelahnya 1, setelahnya 8, setelahnya 9, lalu 9, lalu 1, lalu 4, lalu 0. Jadi 082, habis itu 331, setelahnya 899, lalu itu 140. Demikian ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar melalui materi kajian Daurah Ramadan oleh Dinda kita Gus Wafi, silakan menghubungi kontak yang tadi. Demikian saya umumkan, ini beliau minta untuk disampaikan kepada halayak banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Saya setengah menit dong, Res. Setengah Iya, menit. tugas Bang Andi, Ya. sok aja. Jadi inilah cerminan bagaimana antara Kristen dengan Islam dan agama-agama yang lain di Indonesia. Mari kita tumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih mendalam, bahwa kita ini tidak ada perselisihan, kita ini tidak ada benci-membenci, tidak ada hujat. Mari kita tumbuhkan silaturahmi, mari kita tumbuhkan toleransi umat beragama di Republik ini agar Indonesia maju tanpa ada perselisihan di sana sini. Terima kasih. Bang Andi mau closing, mau closing itu dulu nggak, closing channel? Channel dulu. Ya silakan Bang Andi. Kores. Pak Budi Asali kalau mau undur diri dipersilakan Pak Budi Asali. Ya, Pendeta Buas, kalau udah mau istirahat silakan, udah bebas. Oke. Selamat istirahat Pak Pendeta. Malam. Malam juga. Mandi. Pak. Sehat-sehat terus Pak ya. Ini ada Bang Riko, Bang Kores, ada Bang Riko baru nanya. Ya, akhir Riko, silakan apa yang mau ditanyakan ke Gurunda? Mau iklan. Oh, mau iklan ya? Oke, siap. Yuk, iklan. Kores suka lupa deh Kores ini. Iya, aduh. Ini Riko mualaf jualan tenggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam satu Tuhan buat saudara sekalian di bawah dimanapun berada. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung, sedang berjualan untuk menghidupi keluarga aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah empek-empek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, dan stik cumi lada hitam. Itu sangat premium, enak ya. Bang Cuma juga sering beli itu. Nah, kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel, Si Cepat, dan JNT ke seluruh juga sering beli itu. Nah, kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel, Si Cepat, dan JNT Ya, daster motif tenggiri, Ikhwan, itu seksi banget, serius. Lanjut. Ya, kepada teman-teman sekalian, untuk memudahkan kemudian lancarnya usaha saudara kita, Bang Riko, silakan dipesan ya, jualan beliau, dagangan beliau, itu sama halnya kita membantu beliau secara nyata, bahwa beliau seorang mu'alaf yang sedang berjualan ya.
berharap pada teman-teman muslim untuk membantu melariskan kemudian jualan beliau, dan itu sangat membuat kemudian perekonomian beliau dan keluarga itu bisa nyata kita bantu ya. Ada PMP Palembang, benar ya? PMP Sutra Tenggiri. Iya. Terus Abon Tenggiri. Pastel Tenggiri. Kuning, Pastel Tenggiri. Peletek cumi. Peletek Stik udang. cumi juga. Peletek ikan, stek cumi. Ya. Ya, Dan seperti semuanya. itu. Bang Ya. Zuma Itu sudah kalau- ngerasain semua. Kalau Iya, kalau sudah. laku keras jangan lupa perpuluhannya sama Bang Zuma 1 kilo. Ya, bercanda. Ya, oke, terima kasih ya teman-teman. Silakan disupport semua dagangan teman-teman kita Riko ya. Bang Zuma, satu lagi tambahan bagi para netizen di bawah yang ingin mempersembahkan bingkisan cemilan ini kepada para debater, kami menerima ya. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada para debater yang ada di sini, yang kalian yang fansnya yang mana silahkan. Ya, terima kasih gitu aja ya. Bang Pemesannya Riko ada yang tanya nomor teleponnya, kunjungin dulu profilnya Bang Riko ya. Iya. Nanti di sana ada kontaknya. Ya, nomor telepon ada di bio saya. Nge-DM saya udah nggak bisa karena terlalu sering melakukan pelanggaran. Ada peringatan, Anda sampai sekarang tidak bisa menerima DM ataupun membalas. Jadi tolong jangan DM tapi langsung ke WA aja langsung ya, ada di bio itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga dong iklan yang ingin harum-harum mewangi, silakan order Cece. parfum api ya, parfum api baik melalui admin Bang Juma maupun melalui saya. Terima kasih, kami tunggu biar harum-harum bersama api. Terima kasih. Promosiin dulu dong yang harum itu apa dulu Bang Andi. Lagi semerbak 20 kali 24 jam. Oke, mantap. Oh ya, silakan dulu. Izin nyimak ya, teman-teman, silakan dilanjut. Ya, ini semuanya mungkin sekali lagi terima kasih masih banyak. ada yang Silakan. ingin tanya-tanya sama Bang Zuma sambil Bang Zuma mute, boleh silakan. Tutup dulu Res. Ada guru-guru kita di sini banyak. Silakan deh. Ya, siap Ikhwan. Demikianlah sesi kali ini ya. Kita akan berjumpa lagi sesaat lagi dengan sesi dialog santai, ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama kawan-kawan Kristen kalau ada yang mau naik. Mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.